you so much, everyone. Hello, everyone. Welcome. Selamat datang ke Ngobrol-Ngabuburit bareng ISMAFO 2022. Yay! Jadi di sini aku Basma Alisha sebagai MC for today's event. Senang banget personally ada innovation program ISMAFO 2022 ini. Dan personally, I hope teman-teman vocation itu bisa have the experience sebagai kayak awardee ISMA. Kayak soalnya as an awardee myself, I feel like it's a very unforgettable moment and experience to have like, you know, sebagai ISMA gitu, sebagai part of ISMA. It's very, I'm very proud to be an ISMA awardee, you know. Jadi aku berharap teman-teman vocation bisa ngerasain hal yang sama kayak aku dan teman-teman awardee 2021 lainnya. So ya, mungkin kenalan dulu sama aku officially. Jadi tadi nama aku Basma Alisha, aku dari Ilmu Komunikasi Unpad 2019, sorry. And ya, aku akan jadi MC for today. And mungkin aku bakal kasih tahu sedikit, this event is proudly run by a collaboration between Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Politeknik Bandung, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Pendidikan Bandung, dan Telkom University. So yeah, mungkin kita bakal nonton sedikit video tentang ISMAFO kali ya, buat opening officially. So yeah, let's just watch for the, nah ini. Oh, no. You say, baby, where we going? And I say, baby, they were knowing. When the sun turns its back on you, when you're caught in the light of the moon, yeah. It's still light, baby, and it can be ours too. It's still light, baby, and it can be ours too. Ini selamat sore, Basma kayaknya hilang sinyal ya, teman-teman ya? Basma iya, kayaknya hilang sinyal deh. Iya. Iya, kayaknya nggak dengar suaranya siapa tadi MC ya. Iya, kayaknya hilang sinyal. Lagi mau siap. Halo, Nah, ini ada lagi. Oke, kembali. Tadi Welcome back from Metaverse. Welcome back. Iya. Oke, mungkin without further ado kita mulai aja kali ya ngabuburit ngobrol tentang ISMAFO 2022 ini. Jadi before that aku mau kenalin moderator for today's event. Kita ada Bapak Imade Andi Asana, salah satu dari tim ISMAFO 2022. Can you please unmute your mic and show to the audience right here kalau ada moderator, dan mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman. Tadi Mas Bli udah kontak, dia akan segera masuk. Takutnya ini belum gabung ya. Coba di-recheck di list peserta, karena tadi kendala teknis nggak bisa masuk tadi katanya. Oh gitu. Boleh coba lihat? Di-recheck, Mas Bli udah hadir belum? Udah masuk. Masuk ya? Udah, siap. Oke, great. Oke, Mandi sudah 5 jam masuk. Mungkin aku bakal serahin ke Bapak Made kali ya, Bapak Andi Made, untuk lead this talk show. So everyone, yay. Silakan Bapak. Halo, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik. Selamat sore Bang Anbli. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Tadi saya macet di jalan, mohon maaf. Wah, alasannya macet ya. Saya mau menyapa dulu nih, Kang Roni, apa kabar sahabat baik saya? Kabar baik, Beli. Terima kasih banyak nih, Beli. Kabar baik. Luar biasa ini, terima kasih sekali. Ada Mbak Hilda, terima kasih Mbak Hilda sudah hadir.
Halo Mas Madi, Lalu ada kasih udah hadir di sini. ya, Mas Ari, terima kasih Mas Ari. Ada Mas Dedi nih, sahabat-sahabat saya yang pejuang Evosma nih. Pejuang Evosma itu dulu ya, kita namanya itu ISMAVO sekarang, ISMA Edisi Vokasi. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Ini luar biasa bagi kami mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, menemani adik-adik semua, teman-teman semua yang akan bersemangat untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri. Saya mau sapa dulu Ibu Dina Sartika, apa kabar Bu Dina? Sore, Pak Andi, apa kabar? Baik, terima Saya kasih. follower Bapak loh. Waduh. Seneng deh lihat kontennya Pak Andi. Pokoknya pesan saya biasanya itu jangan percaya semua yang saya sampaikan. Tenang aja. Baik, terima kasih. Tadi juga saya sapa Basma Akmaliah, terima kasih sudah menjadi MC. Baik, kita bisa langsung mulai nih ya, Kang Roni ya, Bu Dina. Boleh. Silakan Mas, silakan. Ini pertama saya mau perkenalkan dulu kepada teman-teman yang hadir di sini. Oh ya, saya tadi belum menyapa juga sahabat saya Mbak Intan. Apa kabar Mbak Intan? Terima kasih. Halo Bli Made, kabar saya baik Bli. Semoga Ini Bli juga. Ya, ini dagunya ditopang terus supaya nggak jatuh ya kayaknya dia. Ya, berat soalnya sama dagunya mahal. Baik, teman-teman sekalian, ini kita hari ini luar biasa ya, ngabuburitnya itu semoga bermanfaat nih. Tapi saya yakin sih ini akan bermanfaat karena kita sudah kedatangan teman-teman dari ISMA Edisi Vokasi yang akan bercerita soal kesempatan luar biasa bagi teman-teman vokasi D3 dan D4 untuk bisa pertukaran ke luar negeri. Saya sudah sampaikan tadi, nanti akan saya memandu Mbak Hilda, ada Mbak Intan, ada Mas Ari, dan ada Mas Dedi juga. Kita mungkin ke Mbak Hilda dulu nih, yang poninya paling seru. Mbak Hilda, apa kabar? Baik Mas, poninya fenomenal ya. Mungkin kita cerita dulu sedikit nih. Saya tuh Iya. ditanyain begini, ketika saya bilang kepada teman-teman di UGM ya, di kantor internasional, misalnya saya bilang, nanti akan ada kesempatan ke luar negeri. Itu anak-anak vokasi bilang gini, iya Pak, itu kan untuk anak S1 doang Pak, gitu. Dulu terutama ya, sebelum kenal ini. Jadi ini mungkin bisa dijelasin, kita memang betulan punya program ya, yang akan memberikan kesempatan kepada teman-teman vokasi untuk luar negeri. Betul ya Mbak Hilda? Mungkin di-review sekali lagi nih. Yang Mas Madi bilang itu memang benar. Tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa vokasi ya, mahasiswa kami itu bertanya, bisa nggak kita ikut ini gitu. Bahkan sampai di level pimpinan pun juga bisa nggak anak-anak kita ikut ini. Kan ternyata belum eligible ya waktu itu. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun yang bersejarah buat mahasiswa vokasi karena mereka udah bisa ada kesempatan untuk mengikuti program yang sama yang namanya ISMA Edisi Vokasi khusus untuk mahasiswa vokasi. Oke, itu berarti memang ini sudah kita reveal ya sekarang ya. Ini betulan ada. Lalu bedanya atau kekhasannya apa Mbak Hilda? Ini kan untuk vokasi berarti ya, bukan untuk S1. Itu kan tentu ada perbedaan tuh karena kita tahu vokasi dan S1 itu berbeda. Kekhasan dari program ini apa berarti dibandingkan yang ISMA untuk S1? Ya, jadi kalau memang vokasi kan harus ada ciri khasnya vokasi ya. Dan kekhasan vokasi adalah praktek atau magang. Sehingga nanti adik-adik yang berkesempatan untuk mengikuti program mobility ini bisa magang dan bisa kuliah di luar negeri. Jadi nanti akan kita jelaskan ya, ada pilihan-pilihan desain atau pembelajarannya. Itu yang membedakan dengan ISMA jalur sarjana. Kalau ISMA jalur sarjana kan memang untuk top university abroad ya, overseas gitu. Nah ini kalau untuk ISMA Edisi Vokasi, bukan hanya perguruan tinggi luar negerinya saja yang terrekognisi, tapi industrinya juga bagus. Yang nantinya adik-adik ini bisa magang. Oke, keren Mbak. Ini saya lanjut nih pertanyaan itu. Tadinya kan banyak orang merasa gitu, kalau misalnya sekolah vokasi itu mereka akan cenderung langsung bekerjanya pun umumnya di perusahaan Indonesia gitu. Kenapa sih kok mereka perlu untuk mengenyam pendidikan atau industri luar negeri? Bisa jadi mereka nanti kerjanya misalnya di Indonesia kan gitu kan, di Jakarta atau mungkin di Jogja. Apa sih maknanya? Kenapa mereka sendiri harus perlu tuh mengenyam nuansa pendidikan luar negeri itu? Ya, kalau lulusan mahasiswa vokasi kan memang kita siapkan untuk kerja ya. Nah, kalau kerja kan tadi Mas
bilang di dalam negeri. Tentunya kan kalau sekarang ini tidak hanya di dalam negeri, di perusahaan dalam negeri, tapi di Indonesia pun sudah banyak multinational company. Dalam multinational company di sini ada juga pekerja-pekerja atau workers atau staffnya yang berasal dari berbagai macam negara. Nah, di sini kan ada interaction, ada international interaction di mana mahasiswa atau lulusan nanti itu harus bisa berkomunikasi antar bangsa dan budaya. Nah, ini dengan seperti itu nggak cuman skill hard and soft skill aja, mereka juga harus punya pengalaman bagaimana bisa berinteraksi dengan international students atau international communities. Seperti itu. Ya. Wah, sangat clear. Jadi kalau saya sih membayangkan itu, walaupun nanti kerjanya katakan di Jogja atau di Malang gitu ya, tapi perusahaannya multinasional. Dan yang akan kerja di perusahaan itu mungkin orang Korea, orang Jerman, orang Jepang. Yang itu membuat mereka harus bisa komunikasi, bisa berinteraksi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Hilda, sangat mencerahkan. Ini saya ditemani juga oleh beberapa teman lain. Ini saya ke Mas Ari dulu ya, Mas Ari ya. Oke. Mas Ari. Ini pertanyaan yang banyak banget yang nanya nih. Siapa saja sih yang bisa daftar program ini? Gitu. Siapa saja yang bisa daftar program ini? Ya. Oke, baik, Bli. Jadi program ISMA edisi vokasi ini itu untuk mahasiswa, terutama mahasiswa vokasi ya pastinya ya. Yes. Jadi mahasiswa yang D3, yang sarjana D4, sarjana terapan ya yang D4. Nah, mereka-mereka yang D3 itu di semester 4 pada hari ini, dan mereka nanti akan berangkat rencananya nanti di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember di semester 5. Nah, jika kamu adik-adik yang semester 4 di D4 itu juga bisa mendaftar, tetapi peluang kamu lebih besar, di mana tahun depan kamu bisa ikut kembali jika tidak lulus tahun ini. Jadi semester anak-anak D4 di posisi di semester 4 dan di semester 6 gitu. Oke, mantap Mas Ari. Nah, tadi kan dikatakan juga vokasi ya. Ini berarti swasta negeri sama-sama bisa atau untuk negeri aja nih? Swasta dan negeri. Jadi kita terbuka untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, baik itu swasta dan baik itu negeri. Oke, sangat melegakan saya kira informasi ini. Mungkin sekarang ini pertanyaan sejuta umat yang sekarang ini. Ke negara mana saja? Saya mau tanya judulnya. Ke negara mana saja? Jadi mungkin ada 12 negara ya. Ya, ada 12 negara yang menjadi negara tujuan ISMA vokasi untuk tahun pertama ini. Yang pertama itu ada Inggris, Jerman, ya, kemudian ada Hungaria, ada Turki, kemudian ada Irlandia, itu beberapa negara di Eropa, kemudian Skotlandia, jadi itu negara United Kingdom ya. Kemudian kita turun sedikit ke Asia Timur tuh ada Korea, ada Taiwan, ya. Kemudian kita turun lagi tuh ada Malaysia, kemudian ada Australia ya pastinya. Nah itu beberapa negara yang menjadi tujuan untuk adik-adik nanti bisa mengambil program mobilitas. Jadi ada Korea nih adik-adik nih, ya Korea, Inggris ya juga, dan Jerman pastinya, Jerman, Prancis sudah pasti ya. Good. Terima kasih Mas Ari. Saya mau nyapa Mas Dedi dulu. Mas Dedi, apa kabar Mas Dedi? Halo Bli, apa kabar? Kalau tadi dari yang disebutkan, baik, terima kasih. Kalau tadi yang disebut oleh Mas Ari itu, Mas Dedi punya preference ya sih? Negara mana kira-kira yang paling kalau Mas Dedi masih muda gitu, mau daftar kemana? Ya. Nah, walaupun sekarang masih muda juga pasti ya? Kalau lihat di trennya sekarang ya Bli ya, itu Korea Selatan tuh menggiurkan. Pasti ini nih. Lagi hype ya. Ditambah di Korea Selatan itu ada, karena kan background saya kan teknik kan. Oke. Nah itu ada Korean Tech. Nah Korean Tech itu buka. Oh. Yakin ya. Satu perguruan tinggi ya vokasi terbaik di Korea. Ya. Jadi kesempatan untuk anak-anak teknik kalau misalnya mau ke Korea, nah ini kesempatannya nih. Nah terus pilihan kedua, pengen ke Inggris. Oh gitu ya. Wah. Iya. Nah ini karena di Inggris sekali lagi kan ini ya negara maju. Siap. Kemudian kaya dengan sejarah. Nah terus di sana kan sangat modern. Nah ditambah ada beberapa negara Eropa tadi seperti Hungaria, Irlandia. Oke, mantap. Kemudian ada juga nih Turki kan. Nah itu beberapa negara tuh Bli. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ini ya, negara-negara itu kan semuanya punya kekhasan selain soal edukasinya tuh. Betul sekali. Kalau Korea, saya kok curiga itu kayaknya belum tentu edukasinya yang dilihat tuh. Terlalu banyak yang bisa dikerjakan di Korea, Bli.
Oke, baik, kita lihat dulu ini ke kampus-kampus yang sekarang, karena kan negaranya udah clear tadi, ada 12 itu. Mbak Intan, saya mau sapa dulu Mbak Intan, aman ya Mbak Intan? Oh ya, aman. Sambil nyetir ya. Saya nggak bisa buka kamera ya. Oh gitu, tapi nggak apa ya, kita tanya ya, nggak apa ya? Iya boleh, jangan susah-susah nanyanya. Tolong hati-hati Mbak Intan, ini serius nih, kita berharap semoga sehat selamat ya. Kampusnya Mbak Intan, mungkin bisa di-spill sedikit kampus-kampus yang akan bisa didatangi oleh adik-adik kita? Silakan Mbak Intan. Iya, kalau kampus, karena tadi Mas Dedi ngomongin soal kampus di Korea ya, saya jadi ingat bahwa di Korea itu ada kampus yang bagus banget, dan dia sudah punya program internasional yang juga diisi sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai dunia. Kalau tidak salah namanya WUSU. Oke. Terus kalau misalnya tadi Mas Dedi belum ngomongin soal Australia. Australia ini adalah negara yang paling banyak ya memberikan tawaran kepada mahasiswa-mahasiswa vokasi. Jadi Bi Andi dan adik-adik, kalau misalnya kepingin pergi ke negara dengan native bahasa Inggris, tetapi nggak jauh kerja, kemudian juga hawanya agak-agak anget gitu ya, anget-anget dingin, boleh memilih Australia. Australia misalnya ada Curtin University, ada Deakin, kalau tidak salah ada 12 perguruan tinggi dari Australia. Pilihannya banyak sekali, jadi nggak cuma menawarkan program teknik saja, tapi juga menawarkan program-program seperti Business Administration, Public Relation, kreatif, dan lain sebagainya. Asik deh pokoknya, Mas. Oke. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti 12 negara itu kan tentu banyak sekali kampusnya. Mungkin secara umum bisa kita sampaikan ada 40-an lebih ya, kira-kira gitu ya Mbak Hilda ya. Mungkin sekarang saya mau ini dulu sedikit nih. Di sini kan juga ada beberapa kawan kita ya. Tadi sudah saya sapa juga Bu Dina, yang menggawangi lah ini di Unpad, yang beliau mengawal sangat ketat soal mobilitas segala macam. Mungkin Bu Dina bisa ngasih komentar dulu. Ini kan kita kemarin punya ISMA untuk sarjana, sekarang kita punya ISMA untuk S1. Saya kira Unpad seperti UGM juga kita sama-sama punya vokasi nih. Itu mungkin bisa punya pandangan tersendiri itu. Gimana kita bisa mendorong dan memanfaatkan ini, Bu Dina? Ya, terima kasih Beli Andi. Ya, senang sekali ya saya lihat, kebetulan saya selain sebagai kepala kantor vokasinya Unpad, saya juga di sini jadi PIC-nya untuk program Infosma yang Unpad. Saya kemarin tuh banyak komplain terkait belum sinkronnya data prodi kita di PD Dikti. Jadi saya mau memastikan bahwa mahasiswa Unpad itu tidak kehilangan kesempatan untuk mendaftar ya dari seluruh prodi vokasi yang ada di Unpad. Jadi kita punya 14 prodi vokasi. Nah, saya lihat ini dari tahun lalu tuh mahasiswa kami ada yang vokasi itu udah banyak banget, Bu, ini kita nggak bisa daftar ya, saat daftar ISMA kita nggak bisa daftar ya gitu. Ternyata memang tahun lalu kan dikhususkan untuk yang sarjana ya, tapi tahun ini kita sudah punya yang sarjana terapan, dan ini saya sambut baik sekali. Karena apalagi programnya juga ada program magang gitu ya, jadi tidak hanya in class gitu ya, tetapi juga ada magang industri di luar negeri lagi. Di ini saya rasa ini memberikan value added ya buat mahasiswa vokasi kita. Jadi tidak hanya mendapat pengalaman di industri, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Wah, ini kalau mereka kerja rasanya ini value-nya akan lebih tinggi ya dibandingkan lulusan yang lain gitu. Oke. Siap. Terima kasih sekali nih. Terus kalau lihat kampus ya, saya boleh ngomong lagi. Boleh. Saya juga senang banget tuh, banyak banget ya kampus-kampus di Australia terutama ya, dan itu kampus-kampus bagus. Saya lihat juga ada UWA yang masuk one of group of 8 university in Australia. So saya suggest deh teman-teman untuk melihat ya dengan seksama bagaimana peringkat universitas yang ada. Kalau bisa aim high ya. Jadi kalau bisa, walaupun semuanya bagus gitu ya, tetapi itu akan lebih prestisius ya kalau teman-teman punya pengalaman di perguruan tinggi yang memang world class ya. Nah, ini saya jadi teman-teman juga harus cermati mengenai persyaratan dari masing-masing universitas dan juga kualitas ya atau ranking dari masing-masing universitas tadi begitu. Oke, sangat menarik. Di sini juga ada, terima kasih Bu Dina. Di sini juga ada Pak Liston S. Depari, mudah-mudahan saya tidak salah mengucapkan Pak. Iya Pak, betul Pak.
Ya, terima kasih sekali. Ini saya mendapatkan informasi yang sangat baik tentang Bapak. Bapak adalah seorang yang dulu belajar vokasi, lalu kemudian mendapatkan banyak sekali kesempatan berjuang, dan sekarang banyak sekali catatan-catatan keberhasilan atau pencapaian gitu Pak. Nah mungkin sekarang bisa diceritakan kepada adik-adik secara umum makna dari program-program seperti ini. Apa pentingnya program internasional ini membantu mereka sehingga bisa mungkin mengikuti jejak yang Bapak telah lakukan. Silakan Pak Nistan. Oke, terima kasih Bli Made, Adi. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih kepada tim MAFO, khususnya Dr. Rodi yang sudah mengundang saya join sebagai salah satu narasumber. Nama saya Liston Sembiring Depari, saya asal dari Medan. Saya alumni dari Politeknik Negeri Bandung. Kebetulan juga sebagai ketua umum untuk Ikatan Alumni Mesin Refrigerasi Tata Udara Politeknik Bandung. Dan yang saat ini banyak sebenarnya berkiprah di oil and gas industry dan juga enterprise daerah, khususnya pertanian agro. Nah, ini semuanya kalau untuk karir sebenarnya seperti umumnya lah gitu ya, bahwa ketika lulus dari Politeknik, saya memang ngelamar di 2 company ya, di otomotif Astra dan perusahaan minyak. Kebetulan saya memutuskan untuk memilih di industri minyak ya, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa di Teknik Mesin Universitas Indonesia, kemudian juga S2 Petroleum Engineering di UK dari company. Saat ini berkarir di British Petroleum di peminyakan. Tetapi alhamdulillah saya punya kesempatan untuk dan memang memilih berkarir di lapangan sebagai konsultan. Punya schedule 1 bulan kerja, 1 bulan off. Oke. Karena kebiasaan libur lah, dalam tanda kutip nganggur gitu. Nah, selama libur ini banyak saya itu suka ke daerah-daerah ya. Ini juga tadi baru ketemu dengan pemerintah daerah di sini. Khususnya saya banyak dari semua segmentasi peluang-peluang atau potensi daerah itu kebetulan saya ngambil di pertanian atau pangan. Yang menurut saya suatu sektor yang terbukti selama COVID juga tetap stabil ya dibandingkan dengan sektor yang lain, karena itu pangan ya. Menarik. Walaupun canggihnya teknologi, pangan itu tetap pangan, orang tetap makan cabai, beras, sayur gitu-gitu kan. Cuman yang saya melihat sekarang adalah adanya gap. Ketika saya terjun ke daerah, itu adanya gap teknologi antara kota, antara akademis dengan daerah. Banyak kita para lulusan dari kampus-kampus besar di Jawa itu yang maunya apply the job. Termasuk kadang-kadang Politeknik itu kan orang berpikir itu kerja nih, dapat kerja di perusahaan multinasional company besar. Sebenarnya saya selalu bilang itu yang kita mindset yang diarahkan selama ini. Saya bilang saya udah terjun ke daerah itu 4 tahun. Saya melihat potensi yang luar biasa. Setiap saya kampus politik pasti disuruh dosen itu untuk jelasin, ini kakak kelas kamu pernah saya dulu di Schlumberger, perusahaan Prancis, kemudian ConocoPhillips sampai 8 tahun, perusahaan Amerika, dan sekarang di BP. Itu yang ditonjolkan bekerja and working. Padahal saya bilang, oke, kalau kalian mau masuk di industri perminyakan, silahkan. Tetapi kalau seandainya nggak berhasil pun, ada peluang yang lain yang juga tidak kalah menarik. Ada yang mau tahu, saya bilang apa? Jadi petani, itu pada ngakak semuanya. Petani kan itu identik dengan kemiskinan. Yes. Padahal saya punya contoh real, itu Mas Rodi dan tim kalau mau datang ke Brastagi. Saya bilang, itu 2 tahun anak lulusan SD, bukan arti kita nggak perlu sekolah ya. Itu 2 tahun jadi miliarder. Jadi petani. Tapi memang petani bukan yang konvensional ya. Kemudian panen, kasih ke pasar tradisional, enggak. Processing di situ, ada packaging, ada marketing strategik di situ. Ya benar-benar sampai ke retail market lah. Tidak heran sampai di sini begitu saya tunjukkan ke mereka, bisa tuh lulusan SD 300 juta, 400 juta sebulan mereka punya omset. Masih satu komoditi, belum komoditi yang lain. Pesan saya adalah teman-teman vokasi, saya bilang ini kebetulan saya ambil spesifik case ya di Danau Toba. Itu kan super priority ya, destinasi wisata dibangun, infrastruktur dibangun, tetapi apa yang menjadi kendala? SDM berbasis keahlian. Kafe-kafe menjamur di sana, yang jadi baristanya siapa? Kemudian ada desa wisata digital yang menjadi yang ahli bikin video-video itu siapa? Marketing digital siapa? Ada jadi based on
specific skill sebenarnya. Bikin hotel yang menjadi cook, kemudian yang menjadi apa istilahnya lah, banyak kan di perhotelan itu yang spesifik ilmuwan lah ya. Nah, saya kira di sini peran dari pendidikan vokasi turun ke bawah, teman-teman akademisi, see the real requirement. Itu mungkin saya bukan orang pendidikan, saya sampaikan ke Dr. Roni, tapi saya mengikuti ya kampus Merdeka ini kan memang dipus kan, meskipun ada nggak nyaman gitu kan, tapi dipus terjun ke bawah, so we know exactly what is the problem. Jadi kita tidak ada di menara gading dengan dalam tanda kutip ya, keegoan kita, keilmuan, tapi di bawah sebenarnya itu terlalu jauh gapnya. Ada ilmu yang saya pernah dulu saya pernah bilang, oh itu dosen saya di Jepang dari mana, cuma dia bilang ketika balik ke Indonesia tidak teraplikasikan. Nah itu yang mungkin saya pikir ya perlu terjun ke bawah untuk mengisi gap-gap ini seperti apa. Dan memang dibutuhkan ya. Saya lihat itu Cina, saya kadang-kadang miris ya Pak, melihat ketika Cina itu untuk pangan, ketahanan pangan. Kita tahu bahwa ini vital sekali. Itu Cina sudah menurunkan PhD level untuk turun ke desa-desa untuk belajar pertanian plus MBA. Jadi bukan hanya dari sisi scientificnya, tapi dari sisi bisnisnya pun ini worth it nggak? Buat apa tinggi-tinggi keilmuannya tapi nggak ada dananya atau tidak profitable? Sustain nggak yang begitu gitu loh. Jadi memang harus dikombine dua-duanya itu. Itu mungkin sekilas pandangan tentang apa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Liston. Ini saya kira mencerahkan sekali. Mungkin seperti yang juga disampaikan Mas Roni itu, saya membayangkan Pak Liston ini memiliki banyak sekali pengalaman di luar, dan itu yang membuka insight gitu Pak ya. Kemudian memang ujungnya adalah harus kembali juga ke Indonesia untuk memberdayakan apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang poin yang saya pelajari adalah itu semua didapatkan dengan mencari wawasan di luar juga gitu, sehingga kemudian terbuka pikirannya, lalu kembali pulang dengan pandangan-pandangan baru, saya kira begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya seperti saya selalu bilang, kalau kita tidak pernah keluar dari rumah kita, mungkin kita tidak bisa lihat rumah kita itu seberapa rusak, mungkin seberapa perlu diperbaiki. Saya kira itu tadi yang sangat baik dari Pak Liston disampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan sekarang kembali kepada beberapa teman yang di ISMAVO terutama. Saya ingin bertanya, ini soal yang lebih spesifik sekarang. Tadi kan kita sudah bicara soal kampusnya di mana segala macam. Bidang apa saja yang kita akan berikan kesempatan ini? Mungkin kepada Mas Ari barangkali, bidang apa sih yang boleh kita didaftar oleh adik-adik kita, Mas Ari? Oke, thank you, Bli Mada. Ya, jadi bidang yang untuk adik-adik kita bisa ambil nantinya, yang pertama itu yang industri perhotelan dan pariwisata, Bli. Di mana hospitality and tourism industry ya. Di mana kalau kita lihat pemerintah kita juga sering menggalakkan, karena ini salah satu untuk devisa negara nantinya. Jadi adik-adik kita bisa mengambil ilmu yang ada. Ya. Tahun ini memang kita belum ada Swiss ya, mungkin untuk terbaik di perhotelan atau pariwisata. Tapi tahun depan saya lihat dari Pak Dirjen, mungkin kita akan mencoba untuk bekerja atau bermitra dengan Swiss ya. Kemudian ada rekayasa ya, untuk adik-adik kita yang electrical engineering, mechanical engineering, kemudian juga perkapalan ya. Jadi ini wise ya, besar juga ya, maksud itu semua yang termasuk dalam engineering. Kemudian juga ada teknologi informasi IT yang kita kenal pada hari ini, itu Internet of Things ya, big data itu juga masuk. Kemudian bidang studi berikutnya ada business and management. Nah, buat adik-adik bisnis ya di Unpad ya, di Unpar dan Maranatha, ayo join. Kemudian juga akuntansi pastinya. Kemudian juga ada marine and maritime, kelautan dan maritim. Kemudian juga ada spesifik sedikit ini water management. Kemudian juga ada yang disampaikan tadi sama Pak Liston, itu pertanian atau agriculture, ketahanan pangan ya, masuk di pertanian. Kemudian juga ada creative industry ya, dan terakhir itu ada hubungan masyarakat atau public relation buat adik-adik kita yang mengambil jurusan atau program studi bahasa Inggris. Oke, gitu. Mantap. Walaupun mungkin itu adalah bidang dari 10 tadi Mas Ari ya, 10 bidang yang utama yang kita siapkan untuk tahun ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menambah lagi ya, tergantung dengan bidang-bidang strategis yang kita butuhkan di Indonesia. Mungkin lanjut ya, terkait dengan itu mungkin ke Mbak Hilda. Tadi kan kita bidangnya udah jelas tuh Mbak Hilda. Mungkin sekarang cerita soal skemanya seperti apa sih? Tadi kan Mbak Hilda bilang kekhasannya adalah ada interaksi dengan industri. Mungkin bisa dijelaskan skema apa saja yang dimiliki
oleh program ini yang bisa dipilih oleh adik-adik kita? Silakan. Ya, jadi ada 3 skema, yang skema A, B, dan C. Yang A ini nantinya akan menawarkan program di mana banyak untuk industrial exposure. Adik-adik nanti mendapatkan skema yang bisa mendapatkan magang, banyak kegiatan magang di industri. Itu yang A. Kemudian yang B itu adalah blended atau campuran, di mana selain sit-in di kelas, juga mendapatkan magang atau internship di industri. Jadi ini mungkin yang kita sebut skema B ya, atau blended. Dan yang terakhir adalah skema C, di mana adik-adik juga mendapatkan pengalaman nih di industri, tapi di kelas nantinya dengan materi dari industri dan kemudian practitioner dari industri. Ya. Jadi itu adalah 3 skema. Oke, terima kasih. Kita bicara soal kekhasannya tadi adalah interaksinya dengan industri. Walaupun mungkin ada yang full gitu ya, ada yang mungkin 50-50, ada yang minimal, walaupun yang minimal ini berarti adik-adik akan belajar tetap di kelas, tetapi kontennya industri gitu ya. Dosen ya. Konten industri, oke. Kontennya industri, materinya industri, dosennya industri. Oke, dan dosennya juga pun dari tangan dari industri gitu ya. Oke. Exactly. Ngomong-ngomong soal industri, kita pengen tahu nih, industri seperti apa sih yang akan kita bisa lihat di sana. Kita ke Mas Dedi sekarang. Mungkin bisa disampaikan 1-2 industri yang jadi andalannya Ismavo ini apa, Mas Dedi? Oke, nah ini pengen tahu aja, pengen tahu banget? Pengen tahu banget ini kayaknya. Ini pada senyum-senyum nih adik-adik ini. Oke, adik-adik bisa bayangkan bekerja di sebuah perusahaan yang sangat familiar di Indonesia, bahkan untuk skala global. Mercedes-Benz. Wow. Keren kan? Jadi adik-adik, ya. Jadi Mercedes-Benz. Mau daftar siapa? Nah ini siapa yang nggak kenal Mercedes-Benz? Siapa yang nggak kenal bagaimana mereka memanage perusahaan tersebut, lini-lini produksinya. Jadi anak-anak yang nanti di engineering atau mungkin bidang-bidang beririsan, kalau milihnya ke Inggris, ini salah satu perguruan tinggi di sana menawarkan magang di Mercedes-Benz. Keren kan? Kemudian yang kedua ada perusahaan Malone. Perusahaan Malone ini setelah saya mengunjungi websitenya, ini salah satu perusahaan yang banyak mengerjakan produk-produk untuk industri-industri besar, seperti industri pengemasan makanan. Jadi pembuatan konveyor, segala macam desain, kemudian teknologi-teknologi terkait dengan manufaktur, ini di sana. Nah, kemudian yang agak menarik nih, Liandi, untuk yang social science, nah ini akan ada kesempatan untuk mengunjungi Old Trafford, Manchester United. Penggemar bola nggak boleh. Daftar, boleh Bang? Ayo. Nah jadi dari hasil diskusi kami beberapa waktu lalu dengan perwakilan perwakilan PTLN, jadi anak-anak yang social science akan mendapat kesempatan mengunjungi Old Trafford dan berdiskusi dengan manajemennya. Bagaimana pengelolaan bisnis, bagaimana pengelolaan aset-aset, seperti itu. Nah jadi selain itu ada juga Brompton. Siapa yang pengen punya Brompton di Inggris? Nah, pengen. Jadi adik-adik akan punya kesempatan untuk ke Brompton. Kemudian ada visitasi ke Jaguar. Itu untuk di kawasan Inggris ya. Ini sedikit saja industri yang bisa saya sampaikan ke adik-adik agar semangat. Kemudian ada lagi nih di Korea Selatan. Korea Selatan, tadi saya sudah sebutkan satu kampus, Korean Tech. Tahu nggak mitra industrinya siapa nanti? Samsung dan Hyundai. Ngeri. Nah, udah itu aja lah, Beli. Oke. Kita ini dulu ya, kita kasih teaser dulu ya. Nggak excited ya, karena kita masih ada sesi yang lain ya, harus di-keep ya. Kan juga semua ya. Iya. Budina mau ikut tuh, Budina. Budina boleh. Iya, ada nggak sih dosen pembimbing? Saya mau ikutan. Nanti kayaknya kita sedih kita di. Iya. Kita kayaknya salah lahir. Ada batasan umur ya, Bang? Ada batasan umur ya. Salah boleh umur. kita gabung ya. Ini, sorry, Kang Roni salah lahir, Kang Roni keduluan. Kami generasinya udah beda dimensinya. Iya. Oke, tadi bicara soal industri.
Ini kan tagline-nya adalah learning in collaboration with industry, kan gitu berarti ya Mbak Hilda. Mungkin saya ke Mbak Hilda sekarang. Iya. Ini tadi kan misalnya katakan ke Mercedes-Benz. Terus terang saya sebagai orang yang tidak paham, ini mesti teknik mesin doang nih yang bisa. Jadi yang hard science gitu. Itu gitu nggak sih? Nanti misalnya katakan orang yang ke Mercedes-Benz pasti yang hard science atau gimana Mbak Hilda? Ya itulah yang membedakan ISMA edisi vokasi ini dengan ISMA jalur sarjana. Kalau di ISMA jalur sarjana kan memang mereka memilih kan yang benar-benar completely different from the major atau field of study. Tapi di ISMA edisi vokasi, adik-adik ini bisa memilih bidang ilmu sebetulnya yang sesuai dengan interest mereka yang mereka inginkan, asalkan masih nyambung. Asalkan masih ada rumpun atau irisan bidang ilmunya yang nantinya menguatkan atau memperkaya keilmuan dia. Oke. Berarti intinya berarti menguatkan dan memperkaya ya, enriching gitu ya. Yes, enriching the study field. Misalnya nih, kalau ambil jurusan business and management, bolehlah ambil creative industry gitu ya, atau ambil public relation gitu kan masih nyambung ya. Oke. Dan di sisi yang lain mungkin bisa juga kita tambahkan tuh Mbak Hilda ya. Katakan tadi di Mercedes-Benz misalnya, tentu divisinya kan ada banyak tuh. Iya. Jangan kita bayangkan di Mercedes-Benz cuman teknologi hard-tech saja gitu ya. Pasti tentu sudah marketingnya gitu ya. Rekayasanya aja ya, engineeringnya. Jadi artinya bisa juga gitu ya. Terima kasih. Bisa juga ke social science-nya juga. Aha. Iya. Iya. Oke, sorry Mbak Intan masih ada di sini nggak? Mbak Intan ini aku takutnya sambil nyetir ntar malah ini. Langsung lanjut goreng-goreng tajil kan. Baik. Oke, mungkin kita ke ini dulu nih ke Bu Dina dulu sedikit Bu Dina. Ini kan mesti udah banyak sekali pertanyaan gitu. Bagaimana sih boleh kita kasih tahu di spill out sedikit persiapannya di kampus Pajajaran gimana ya supaya nanti yang lain bisa niru tuh. Maksudnya menyiapkan adik-adik ini. Iya, jadi sekarang kan pendaftaran sudah dibuka ya. Hari pertama aja saya tadi sudah mengaktifasi 65 tuh. Baru hari pertama. Baru hari pertama. Padahal kemarin saat diminta kuota, saya mention 50 lah untuk Unpad gitu ya. Ternyata baru hari pertama pendaftar sudah 65 dan rasanya ini akan semakin banyak ya sampai tanggal 14 nanti gitu. Nah, jadi saya sebagai PIC itu buat teman-teman yang dari Unpad ya, kalau seandainya ada kesulitan bisa hubungi saya. Mereka kan bisa akses ya kontak saya ya Pak Ari ya dari web yang ada sebagai narahubung. Jadi kalau ada kesulitan yang sebagaimana kampus lain juga mengalami, banyak yang mahasiswanya mengalami kendala teknis gitu ya, bisa dilaporkan ke saya. Kemudian untuk program ISMA kemarin kami juga menyediakan kursus bahasa Inggris tuh buat mahasiswa ya yang mendaftar, yang sekiranya kurang-kurang sedikit lah skornya gitu ya, itu bisa dipoles nih. Nah ini Pak Roni nih yang dari International Office nih suka menyelenggarakan itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman mempersiapkan segala persyaratan ya yang bisa yang dibutuhkan untuk mendaftar di ISMAVO ini. Begitu Pak Andi. Kalau semuanya kayak Kang Roni dan kita happy banget ya Mbak Hilda ya. Semangatnya tuh positif. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi semuanya happy lah. Iya, mudah-mudahan banyak ya dari Unpad ya. Amin. Berarti habis ini tinggal nunggu undangannya. Buka bersama di mana nih Brian? Siap. Saya terbang ya ke Bandung ya. Baik, bicara tadi soal ini kan bagaimana misalnya universitas betul-betul membantu menyiapkan, itu saya sangat salut tuh Bu Dina, Kang Roni luar biasa. Kalau kita bicara soal syarat, itu mungkin sekarang Mas Dedi nih bisa cerita sedikit nih atau lengkap gitu ya. Syaratnya apa sih? Mungkin adik-adik pengen tahu tuh secara spesifik apa syaratnya untuk bisa daftar ini. Ya, jadi untuk persyaratan sebenarnya nggak ribet nih. Yang pertama WNI. Jadi WNI jelas dong, harus WNI dong. WNI dan nggak boleh kewarganegaraan ganda. Nah, jadi ini harus dipastikan oleh PIC-nya. Karena kan kalau di kampus-kampus di Jawa ini kan banyak mahasiswa mungkin ya yang masih memiliki orang tua mungkin dari luar negeri. Karena jadi harus dipastikan bahwa ketika ingin ikut program ini, bahwa warga negara yang dia pegang itu warga negara tunggal, warga negara Indonesia. Nah, itu syarat utama. Dan yang kedua, tentunya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik.
karena kan kita mau keluar negeri nih. Siap. Nah, jadi nanti persyaratannya itu apa? Tentunya banyak model-model tes bahasa Inggris kan, seperti IELTS, seperti TOEFL segala macam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dia mahasiswa D3 semester 4. Oke. Hanya semester 4 untuk program D3 itu hanya semester 4. Lalu bagaimana dengan mahasiswa D4? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Ari. Yang boleh mendaftar adalah yang semester 4 dan semester 6. Aha. Lebih lebar ya kesempatannya bagi. Iya, jadi untuk yang D4 lebih lebar. Oke. Kemudian direkomendasikan oleh kampusnya melalui PIC. Aha. Nah, itu salah satu cara. Jadi adik-adik yang pengen ikut program PIC-nya dibaik-baikin deh. Nah, itu deh. Mungkin masih ada waktu. Masih ada waktu kirim takjil ke Bu Dina. Iya, boleh. Saya tulis alamat saya ya di chat. Lebaran masih tanggal 2. Ya, mungkin itu syarat-syaratnya sangat umum sekali. Ya. Sorry, jadi IP udah disebut belum tadi? Nah, iya. IP, kalau IP saya yakin semua adik-adik ini udah di atas 3 lah. Minimal 3 kok. Oke. Jadi akumulasi dari masa pembelajarannya. Jadi kalau semester 4 tentunya semester 1 sampai semester 4, semester 3 ya. Itu in total itu 3,0 paling kecil. Seperti itu. Ya. Jadi rasanya sih ini bukan sesuatu yang tidak bisa dijangkau ya. Betul sekali. Ini kami sangat harapkan pendaftarannya. Sekarang kita ke Mas Ari nih, kan syaratnya sudah tadi, kampusnya keren. Fasilitasnya mereka dapat apa Mas Ari? Kalau mereka mau sudah mendapatkan beasiswa ini. Oke. Jadi ketika adik-adik nanti sudah dinyatakan lulus ya oleh tim ISMA, jadi nanti adik-adik mendaftar. Kemarin pendaftaran sudah dibuka tanggal 27 April sampai dengan nanti tanggal 14 Mei ya, sampai dengan 21 Mei. Nanti adik-adik akan kita seleksi administrasinya, kemudian kita juga akan melakukan interview, nanti akan ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman, adik-adik pasti nanti kita akan bantu tuh proses-proses semuanya, mulai dari proses visanya, ya, kemudian nanti keberangkatan adik-adik ke sana, tiket pesawatnya, yang pasti kelas ekonomi dulu ya. Kemudian bagaimana tunjangan hidup di sana, ya, biaya hidup di sana, kemudian akomodasi di sana, penjemputan di sana ya. Kemudian juga pastinya uang kuliah sudah di-cover, juga dengan uang biaya pendaftarannya itu juga sudah di-cover oleh tim kita, yaitu tim ISMA Edisi Vokasi. Kemudian juga nanti ada beberapa negara nih, seandainya masih melakukan persyaratan untuk PCR atau karantina, itu juga ada biayanya. Ya, kemudian juga ada asuransi kesehatan dasar, ya, dan yang terakhir juga ada dana darurat ya. Jadi apabila diperlukan, itu kita sudah siapkan dana darurat. Jadi itu fasilitas yang kita berikan dari ISMA. Selain ya, jadi adik-adik segera mendaftarkan diri ya di laman website kita. Ayo. Siap. 65 ya Bu Dina ya kemarin ya. Mungkin bisa pertama ya. Baru hari pertama tuh. Kayaknya kalau 14 hari bisa 650. Aduh. Jempol untuk kami Bu Dina. Waduh. Kita siapin server dulu ya Mas Edi ya. Nanti kita kasih tahu tim IT ya. Kemarin ISMA yang S1 kan kita terbanyak kedua ya kalau nggak salah Pak Roni dari Unpad yang mendaftar ya. Betul Bu Dina. Ya, ini Mas Ari begadang. Nanti kita kirim kopi Mas. Mas Roni sama Bu Dina nih. Aduh luar biasa nih. Kirimin tetes mata Mas. Sangat senang kita mendengar. Bekas kan? Tetes mata. Wow. Jadi fasilitasnya sudah disampaikan tadi oleh Mas Ari, keren sekali. Pokoknya adik-adik akan melakukan ini dengan peaceful gitu ya, karena memang semuanya sudah di-cover dengan sangat. Tinggal bawa koper ya Pak Ari ya. Iya, tinggal bawa koper aja, bawa diri, siap-siap diri ya. Baik, saya mau menyapa dulu Pak Liston, masih on ya bersama kami ya Pak Liston ya, bersama kita ya. Mungkin ini Pak, saya itu pengen, Bapak kan banyak pengalaman di luar ya ketika bekerja dulu dengan perusahaan internasional. Mungkin bisa diberikan semacam insight begitu kepada adik-adik ini. Sebenarnya yang diperlukan, kan banyak orang bilang begini Pak, kalau dari segi skill kita nggak kalah kok sebenarnya. Saya sering tuh mendengar ucapan seperti itu. Sebenarnya di mana Pak yang harus kita tingkatkan atau apa sih yang harus kita perlukan untuk bisa benar-benar bergaul dan berkontribusi di perusahaan internasional seperti itu? Pak Liston. Terima kasih Pak Blimade. Sebenarnya kalau dari ngikuti cerita teman-teman yang ada di sini, dari sisi ilmuwan, analytical, kemampuan akademis, saya kira nggak meragukan lah ya dengan 3, gitu nilainya.
Saya melihat adalah sama problem-problemnya sebelum-sebelumnya juga. Kebetulan juga saya pernah jadi recruiter di Islam Berzi, adalah soft skill memang. Kemampuan analytical. Dan ditambah lagi kondisi sekarang creativity inisiatif. Memang banyak sisi soft skill. Karena saya dulu kan ada di Politeknik kan teknik mesin. Kita di-hire dengan banyak background, ada mesin, ada kimia, ada elektro, ke perusahaan petroleum. Kita diajarin mengenai petroleum, karena memang kita bukan backgroundnya dari petroleum. Tetapi ternyata penempatan posisi itu sangat ditentukan oleh karakter, juga kemampuan komunikasi. Dan di zaman milenial sekarang ditambah dengan analytical dan juga creativity itu penting. Jadi mungkin teman-teman bukan hanya mengejar IP atau IPK, tapi to organize, ikut organisasi atau project base itu penting. The actual project. Di situ yang bisa mengasah mungkin secara tidak langsung kemampuan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu sih Mada. Luar biasa, ini saya kira sangat pas dengan yang kampus Merdeka sekarang. Merdeka itu kan artinya katanya memerdekakan imajinasi untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Jadi karena nggak bisa ya, kalau generasi kita mungkin Pak Mada dulu kan saya selalu bilang kita hard work. Sekarang itu Politeknik ya, itu Politeknik sekarang mengeluhkan gitu ketemu dosen. Sekarang ini nggak bisa disuruh ditekan dikit aja sudah langsung loyo gitu. Tapi takut startup itu kan anak-anak sekarang. Makanya adik-adik sekalian, kalau digabungkan dengan generasi sebelumnya, hard work-nya dapat, kreativitasnya dapat, top dah. Setuju banget nih. Setuju banget ini saya kira. Keren banget nih. Iya, sangat mencerahkan ini. Pertama ini saya kira tadi yang saya suka dari Pak Liston adalah tone positifnya tentang ya kadang-kadang anak muda sekarang dibilang lembek segala macam, tapi faktanya inovasi lahir dari mereka banyak sekali. Ya, saya sering goyang begini Pak, misalnya nih. Para orang tua sekarang pakai WhatsApp kan, mereka jadi bisa bertemu teman-teman SD-nya. Lalu mereka membicarakan anak muda gitu. Anak muda sekarang kurang apa, padahal mereka sedang menggunakan anak muda tuh WhatsApp itu kan, untuk membicarakan anak muda gitu. Jadi, tapi anyway, apapun itu saya kira generasi tidak boleh saling menyalahkan, maksudnya saling memahami saja gitu ya. Saling menguatkan sih. Saling berkolaborasi. Yes. Mungkin kita ini sekarang agak lebih spesifik sekarang, ini kan ceritanya tentang bahasa Inggris tadi ya, Mbak Hilda tadi sudah menyampaikan juga. Tadi kalau dilihat dari apa yang negara yang disampaikan oleh Mas Ari, Mas Dedi, itu kan ada yang tidak berbahasa Inggris tuh, Mbak Hilda. Prancis misalnya. Korea itu apakah memang nanti pembelajaran di situ menggunakan bahasa negara tersebut atau bahasa Inggris semua? Ya, walaupun tujuan negaranya Prancis atau Korea atau Jerman, tapi tetap saja menggunakan bahasa Inggris. Sehingga English Certificate tadi yang untuk International English Certificate ini adalah prasyarat utama. Jadi nanti untuk mata kuliah yang diikuti oleh adik-adik ini adalah mata kuliah berbahasa Inggris, Mas Made. Jadi atau kita sebut English Taught Courses ya. Oke, berarti sejauh ini cukup aman lah ya bagi teman-teman yang masih baru bisa bahasa Inggris saja, belum bisa bahasa misalnya Hungaria. Bahasa Korea. Udah belajar ya bahasa Korea. Tapi ke bahasa Korea kalian sudah lancar deh ini. Pasti udah siap tuh yang mau ke Korea ya. Iya. Bahasa universal Korea kan begini kan. Mungkin tentang bahasa Inggris nih, saya mungkin ke Bu Dina lagi deh, boleh sedikit nih. Tadi kan Bu Dina mengatakan soal persiapan, membantu, mendukung itu ya. Itu kebijakan yang menarik menurut saya tuh. Tidak semua universitas mungkin sekarang punya itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit lagi tuh Bu tentang kenapa memutuskan itu, mendorong segitunya gitu. Iya. Tentu saja ya, ini kan kita sangat mendorong mahasiswa kita untuk memperoleh pembelajaran lebih dari 20 SKS di luar negeri gitu ya. Karena ini juga kita punya terkait dengan IKU ya, IKU kedua gitu ya. Semakin banyak mahasiswa kita yang memperoleh pembelajaran di luar, apalagi di luar negeri, itu juga akan membuat kinerja universitas kita juga akan semakin bagus gitu. Nah, tapi kita juga
percaya bahwa global exposure untuk mahasiswa kita itu harus gitu ya, sehingga kita akan mendorong apapun ya yang bisa kami lakukan, institusi lakukan, supaya mahasiswa ini bisa tadi memenuhi syarat-syarat tadi, jangan sampai karena hanya kurang sedikit gitu ya kemudian mereka jadi gagal gitu, sehingga kita memberi dorongan melalui pelatihan bahasa Inggris. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan ya secara optimal oleh seluruh kandidat yang eligible untuk mengikuti begitu. Amin, dan ini jadi inspirasi bagi semua. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman di UGM juga Mbak Dina supaya jadi iri gitu, iri positif tapi ya. Bicara tentang bahasa Inggris, Mas Dedi, ini memangnya kan yang saya tahu nih sebagai orang yang awam di bahasa, yang satu IELTS dan TOEFL. Apakah betul memang itu yang kita akan perlukan dari adik-adik kita untuk mendaftar? Ya, itu hanya 2 dari 4 persyaratan bahasa Inggris yang kita minta. Memang IELTS dan TOEFL itu umum ya, ke negara manapun kalau kita udah pegang sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS, artinya kita lempeng aja tergantung nanti band score-nya. Tapi ISMA divisi vokasi agak sedikit berbeda. Kalau kita dibandingkan dengan persyaratan bahasa Inggris di ISMA, itu kan udah sangat tinggi sekali. Sehingga tim program dan kerjasama itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk menekan agar mahasiswa vokasi juga bisa punya kesempatan untuk mendapatkan exposure itu. Sehingga ada 2 model tes yang ditawarkan, yaitu TOEIC dan Duolingo. Nah, jadi TOEIC ini kan yang paling umum digunakan oleh mahasiswa vokasi, terutama di politeknik. Itu sangat familiar dengan TOEIC. Nah, Duolingo ini salah satu breakthrough sebetulnya. Dan alhamdulillah ISMA sudah memulai mensyaratkan itu, sehingga kita tinggal minta perguruan tinggi yang notabene itu juga sebetulnya mitra ISMA juga. Ayolah pakai Duolingo juga untuk kami gitu. Nah, sehingga kita pegang 4 sekarang. Jadi kalau adik-adik memiliki salah satu dari 4 persyaratan ini, udah daftar aja. Yang terpenting band score-nya kalau Duolingo itu 85. Kemudian IELTS itu 5,5, TOEFL itu 560 ya, 560, TOEIC 560. Kemudian untuk TOEFL IBT itu hanya 70. Jadi dibandingkan dengan persyaratan bahasa Inggris di ISMA, ISMA divisi vokasi ya lumayan user friendly lah kalau istilahnya. Seperti itu, Bu. Ya, ramah. Ya, ramah. Oke, terima kasih. Artinya kan kita dalam rangka memang mendorong teman-teman untuk mendapatkan kesempatan. Betul sekali. Jadi seperti tadi yang Mas Dedi juga bilang, kalau memang teman-teman kalau menggunakan bahasanya Teh Dina tadi, aims high gitu. Jadi nggak apa, kita nembaknya yang tinggi dulu. Kalau teman-teman masih ada waktu, udah tes IELTS saja kira-kira. Kalau udah tes IELTS itu udah sapu jagat tuh kira-kira. Betul sekali, betul. Oke, jadi kita harapkan teman-teman seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang tentang ini, tadi kan bahasa jelas ya, itu penting gitu. Mungkin Mbak Hilda bisa ngasih insight, Mbak Hilda. Apa ya kira-kira poin lain selain soal bahasa yang kira-kira mungkin menjadi kendala bagi adik-adik dan kita bisa kasih saran-saran begitu, Mbak Hilda, yang harus dipersiapkan oleh mereka? Ya, jadi untuk tadi ya sudah diinformasikan oleh Mas Dedi, yang paling penting adalah untuk disiapkan. Ya, jadi untuk primary considerations itu adalah IPK yang minimal 3 tadi dan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris. Tapi nanti sertifikat bahasa Inggris saja nggak cukup karena nanti akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini full English communication ya, jadi interview in English. Nah, walaupun nanti hasil tesnya tadi bagus misalnya, tapi pada waktu komunikasi dengan interviewer nanti nggak lancar, itu juga bisa jadi kendala juga sih. Jadi itu ya, jadi harus disiapkan untuk komunikasinya, khususnya pada waktu interview. Oke. Mungkin nyambung dengan itu ya. Tadi kan masih bahasa Inggris itu ya, kita selalu sebagian menganggapnya itu agak trauma gitu, terus terang saja. Ini saya sampaikan supaya teman-teman tidak merasa trauma bahasa Inggris ya. Iya, apalagi kalau generasi, saya mau bilang generasi kita nggak enak, generasi saya maksudnya. Kita ya. Bilang generasi kita tua kok ngajak-ngajak gitu. Mas Ari, mungkin Mas Ari ini kan mungkin nanti Mas Ari boleh cerita dulu sedikit Mas Ari dari mana, agar teman-teman dapat konteksnya. Mas Ari adalah dari suatu daerah yang cukup jauh gitu dari Jawa.
Apa tuh Mas Ari di sana kira-kira kendalanya terkait bahasa Inggris tadi dan bagaimana sih kampus berusaha membantu itu kalau ada? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi adik-adik semua, jadi saya selaku kepala urusan internasional di salah satu politeknik ya, di Bengkalis, itu di Riau ya, Sumatera. Nah, itu bisa dianggap sebagai daerah 3T juga ya. Terluar, terdepan, terlah pokoknya belum ada. Nah, itu dan tapi alhamdulillah dengan mungkin pada hari ini saya juga termasuk kaget juga ya, surprise juga. Ternyata mahasiswa kita di Politeknik Bengkalis itu bisa juga mendapatkan TOEIC sampai nilai dengan 860, 823. Memang ada pendampingan dari kepala UPT bahasa kita dan dosen-dosen bahasa Inggris kita. Ya, jadi bagaimana mereka dibimbing selama ini bahasa Inggris ya untuk bisa dikasih kelas akselerasi ya, dari mereka diberikan ya seperti les lah bahasa Inggris ya, bagaimana tips and trick untuk mendapatkan TOEIC gitu. Jadi sangat sangat menarik sekali ya. Jadi saya di daerah saja ingin sekali gitu untuk bisa adik-adik saya sekarang ini di Politeknik Bengkalis untuk bisa kuliah luar negeri seperti saya juga. Dulu waktu kita 15 tahun lalu belum ada ya saya ya, tahun 2000-an saya udah tamat SMA, nggak ada nih yang seperti ini nih. Datang dijemput gini pakai Zoom. Ya, saya dulu cari sendiri. Saya dulu pergi cari sendiri informasi sendiri, tes bahasa Inggris sendiri, les sendiri gitu ya. Orang tua paling mendorong saja gitu. Jadi beda ya mas sekarang ya. Terus kita coba juga cari-cari agen ya, dulu masih agen pendidikan, kita cari informasinya. Dulu nggak kayak sekarang. Buka Google ada semua gitu ya. Buka YouTube ada semua. Nah, ini memang zamannya adik-adik generasi Z memang enak sekali. Waktu zamannya kita tuh si generasi milenial itu apalagi belum ada dulu ya. Mungkin kalau ceritakan lebih sedih lagi mungkin. Tapi perjuangan di mana pada hari ini kita bisa merasakan sekali ya, bisa santai aja nih kalau kayak belum ada itu keluar negeri gitu. Belum ada lagi mana? Ini lagi conference nih di Jerman. Nah, kan gitu ya. Lagi di Australia nih. Kok gitu. Jadi gitu adik-adik ya. Jadi balik lagi ke dimana kita sekarang sudah you can work everywhere, you can work anywhere, you can work anytime ya. Kayak kita nih sekarang membantu adik-adik nih. Saya lagi di Pekanbaru nih di Riau ya. Adik-adik di Bandung, Mas Dedi itu masih diharap tuh di Bangka Belitung gitu ya. Mbak Hilda itu di Malang, Belimade itu di Jogja, Mbak Dina di Bandung ya. Kita di mana sekarang, kita di mana-mana nih. Tapi kita bisa bersatu padu kan untuk supaya memberikan motivasi ke adik-adik. Terima kasih Mas Ari. Saya kira itu sangat menggugah gitu cerita itu. Mohon maaf adik-adik sekarang kalau kami yang agak tua ini sering bilang kalian tuh sekarang enak hidupnya gitu ya. Itu kan biasa tuh kita bilang. Maksudnya memang betul-betul berbeda. Jadi dengan memahami cerita ini kami sih berharap adik-adik lebih bersyukur. Jadinya lebih giat berjuangnya. Kira-kira itu maksudnya. Jadi tolong jangan diartikan sebagai membeda-bedakan generasi. Baik, sekarang kita akan lihat nih Mbak Hilda mungkin ya. Ini sih pertanyaan klise nih sebenarnya Mbak Hilda. Pak, ya aku sering ditanya tuh, Pak, TOEFL saya masih kurang. Akademik saya juga nggak ini nih. Terus organisasi saya nggak bagus-bagus amat gitu. Gimana ya? Sebenarnya saya tadinya menjawab, ya gimana orang kalau tidak memenuhi syarat memang tidak bisa mendaftar. Tapi kalau ada orang yang memenuhi syarat, tapi pas-pasan banget, nah kita punya nggak ya tips buat mereka tuh? Misalnya TOEFL-nya ya cukup lah, tapi nggak bagus-bagus amat. IP-nya ya 3, pas lah gitu. Itu gimana tuh, Mbak Hilda melihatnya ini dorong tetap maju atau gimana tuh? Ya nggak maju aja dong. Kan di sini kan kita kompetisi ya. Dan kemudian selain ada juga kompetensi, ada juga faktor luck juga sih ya. Ya, faktor luck juga ada. Ya itu nggak bisa kita kata Ibu ya, doanya harus kenceng nih. Doa Ibu pasti ya. Kata Ibu saya, orang pintar kalah sama orang bejo. Sama si bejo maksudnya. Oke. Tapi menarik. Ini artinya kita begitu memenuhi syarat ya sudah nggak usah mikir terlalu panjang gitu ya. Daftar aja. Daftar aja. Boleh saya kasih satu cerita nih. Kadang-kadang kita kan pernah tuh ngeliat satu pengumuman beasiswa atau lomba gitu ya. Pas kita lihat, aduh kayaknya nggak mungkin. Itu kita mikirnya. Karena kita mikir nggak mungkin, lalu kita nggak ikut. 2 minggu kemudian ada pengumuman, teman kita juara gitu. Saya tuh pernah ngalamin gitu. Dan kita jadi kaget. Oh ternyata kadang-kadang bedanya juara sama nggak juara itu tipis. Yang juara itu daftar, yang nggak juara nggak daftar. Gitu kadang-kadang bedanya. Jangan sampai adik-adik ini nggak dapat karena nggak daftar, jangan sampai begitu gitu kan.
Terus mungkin satu lagi yang mungkin kalau boleh saya tadi sarikan dari Mbak Hilda itu, kan ada kompetisi yang tidak hanya akademik. Mungkin juga ada strategi mungkin, misalnya begini adik-adik sekalian. Kan kampus ini beda-beda ya. Ada yang memang kualitasnya bagus banget, ada yang menengah boleh kita bilang, tapi juga bagus bidangnya. Mungkin ada yang bisa dengan berstrategi begitu barangkali. Kan ada pilihan 1, pilihan 2. Jadi mungkin bijaksana untuk tidak memilih semuanya yang tinggi-tinggi banget. Kayak gitulah. Ya seperti waktu kita milih masuk ini ya, kampus ya, UMPTN ya. Ingat nggak UMPTN? Sebentar Mbak, jangan bilang UMPTN, kelihatan sejahteraan angkatan kita. UTBK mainnya. UTBK saya sih tahunya. Sekarang SMPTN ya. Ini semuanya pura-pura muda nih sekarang. Pura-pura lupa maksudnya. Si Made pasti simpen maru. Waduh. Kita juga ada panas gitu kan? Bukan simpan maru Mas. Skalu, tahu Skalu. Jadi mungkin ini banyak yang tidak relate, banyak yang tidak. What kind of animal itu ya? Cara kita masuk universitas itu ternyata dari generasi itu beda tesnya. Jadi begitu ada orang menyebutkan jenis tes tertentu, kita jadi tahu nih generasi berapa gitu. Ya, begitu tahu definisi BTS gitu ya, tahu nih anak tahun berapa. Makanya gini Kang Roni, kalau saya lagi ngajar gitu, saya langsung bilang, ini Army siapa? Wah, biar pura-pura kita tahu gitu. Ini generasi yang senior gak ada yang tahu Army nih, taunya Saur Sepuh pasti kan. Iya. Anjing Dharma ya. Tutur tinular ya. Berapa kumbara. Ternyata semua orang punya ininya masing-masing lah ya. Anyway, saya mau tanya sekarang ini mungkin ke Mas Dedi kalau boleh. Ini kan adik-adik kita ini mungkin semuanya clear tuh, Mas Dedi, tentang mau kemana, milih apa, universitasnya. Ini akan ada info session atau semacam informasi yang khusus begitu nggak sih, yang sehingga mereka bisa belajar dari universitas itu? Ya, untuk itu kita udah siapkan. Oke. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Pada PIC juga nanti nggak perlu mencari informasi terlalu jauh ya. Informasi sudah ada di kita, kalau dia siapkan kita bantu semua. Jadi untuk mempermudah adik-adik semua menentukan pilihan negara, pilihan kampus. Nah nanti seperti yang disampaikan Bli Andi tadi, kita akan mengadakan info session yang akan mengundang PTLN yang menjadi mitra. Jadi 40 lebih PTLN itu akan kita undang selama 2 hari setelah Lebaran. Nah nanti untuk tanggalnya kita akan kasih teaser. Jadi nggak usah khawatir. Jadi adik-adik seperti tadi disampaikan Bli Andi, betul-betul aware gitu. Saya nggak, kalau misalnya saya pengen ke Malaysia aja lah. Malaysia kan kalau saya capek ngomong bahasa Inggris, saya bisa ngomong bahasa Melayu. Tambah persyaratannya juga sama. Bahasa Inggrisnya juga sama. Atau mungkin agak naik dikit, saya ke Taiwan. Di Taiwan kan bahasa Inggrisnya juga nggak seperti di Inggris, nggak seperti di Australia, atau mungkin di beberapa negara Eropa. Sehingga bahasa Inggrisnya agak santai. Ditambah di Taiwan juga udah banyak mahasiswa Indonesia, sehingga Taiwan juga jadi salah satu pilihan yang paling mudah untuk dipilih ya, ketimbang nanti negara-negara yang favorit tadi. Nah, sehingga nanti adik-adik cukup lihat, oh kampusnya seperti apa, kemudian profilingnya seperti apa. Lalu adik-adik bisa bertanya, course yang akan kami ambil apa di sana, kemudian nanti industrinya seperti apa, detail. Informasi-informasi itu pokoknya kami sajikan buat adik-adik semua, jadi jangan sampai nggak hadir. Jangan sampai nggak menghadiri info session itu. So, tunggu tanggalnya, setelah Lebaran, info itu akan terus kita update di sosmed kita. Begitu, Bli. Mantap. Jadi, the first thing setelah Lebaran adalah, itu ya teman-teman ya, ikutin info session-nya itu. Nanti akan semuanya hadir di situ memberikan informasi terbaik dari mereka. Betul. Nah, kita bicara sekarang lebih ke rangkaian prosesnya ya, biar ini Mas Ali nih sekarang. Biar adik-adik kita itu betul-betul tahu, dari titik nol sekarang ini sampai mereka nanti akan sampai di Inggris, anggap aja Inggris ya. Itu prosesnya apa saja? Biar adik-adik benar-benar bisa tahu dan bisa membayangkan serta bisa menyiapkan terutama. Mas Ari. Oke, jadi bagaimana adik-adik bisa sampai ya nanti ya ke Inggris ya? Pastinya adik-adik daftar ya hari ini ya di halaman website kita. Kemudian setelah itu adik-adik menyiapkan ya dari sisi pendaftaran 1 sampai tanggal berapa ya, tanggal 11 Mei ya Mas Dedi ya. Itu mereka harus siapkan dulu di pendaftaran itu, seperti misalnya upload KTP ya, kemudian upload dokumen-dokumen ya.
Kemudian setelah itu baru nanti adik-adik setelah mendaftar, kita akan kitchingkan dengan beberapa kampus di luar negeri. Setelah itu nanti adik-adik baru bisa kampus-kampus yang ada di perguruan tinggi luar negeri tersebut. Ya. Kemudian baru juga adik-adik bisa nanti mengupload nih dokumen-dokumen yang penting ya, dokumen-dokumen yang penting seperti misalnya adik-adik misalnya punya sertifikat achievement atau achievement certificates, misalnya adik-adik pernah ikut lomba kontes ya dan pernah juara nasional dan juara di kampus. Nah, itu salah satu bentuk dari poin plus nih buat adik-adik nih ya, selain dari IPK, selain dari nilai bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian juga adik-adik harus persiapkan nih, nanti ada beberapa pertanyaan di laman website kita ya. Jadi tidak membuat personal statement atau motivation letter, tetapi nanti dilihat saja di website kita ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 4 pertanyaan, itu nanti dijawab ya. Nah, jadi itu yang harus adik-adik siapkan. Nah, nanti setelah tanggal 21 selesai ditutup ya laman websitenya itu untuk pendaftaran. Nah, adik-adik kita akan seleksi nih administrasi gitu ya, berkas-berkasnya kita akan seleksi. Nah, kemudian kita akan umumkan adik-adik untuk wawancara ya. Jadi umumkan di wawancara, kemudian kita akan melakukan seleksi wawancara dan kita akan lakukan pengumuman itu di tanggal 31 Mei atau sampai dengan awal Juni jika tidak ada perubahan ya adik-adik. Nah, jadi jika ada perubahan pun kita akan kabari ke KUI-nya, ke Bu Dina tuh kalau di Unpad ya, atau kita kabari nanti juga di Instagram kita gitu. Nah, kemudian nanti setelah adik-adik dinyatakan lulus, kita akan ada sesi yudisium nih ya, penetapan penerima beasiswa gitu. Nah, kemudian juga ada kegiatan ini oleh adik-adik pre-departure ya atau pra keberangkatan. Itu kita akan lakukan kegiatan itu. Kita nanti akan bersama-sama berkumpul, nanti yang 400 orang yang lulus itu nanti kita akan kumpulkan, kita akan berikan sesi di pra keberangkatan. Nah, mulailah dari situ nanti kita akan bersama-sama dengan tim mengurus nih visanya adik-adik. Kita akan bertanya nih, paspor adik-adik udah siap atau belum? Kalau yang belum, mohon dibuat nih di kantor imigrasinya terdekat ya. Kemudian setelah itu nanti selain dari itu negara kemana adik mau berangkat itu nanti akan kita sampaikan bahwa adik-adik perlu misalnya PCR dulu misalnya gitu ya, harus kemudian misalnya semuanya kita akan kabari ya. Jadi step by step itu kita akan kabari sampailah adik-adik nanti ke itu tiketnya akan kita belikan ya, kita akan proses sampai nanti adik-adik nanti di negara tujuan itu diatur nanti penjemputannya juga, sampai juga nanti di sana fasilitas akomodasinya juga itu semuanya sudah kita aturkan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri. Jadi adik-adik don't worry, siapkan saja dokumen-dokumen untuk saat ini. Oh ya, saya lupa ada dokumen seperti surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa adik-adik bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga ada surat yang menyatakan adik-adik tidak pernah melakukan tindak kriminal ya. Kemudian juga ada nanti di laman website kita itu ada template-nya sudah ada. Jadi adik-adik tinggal download saja. Tapi untuk momen sekarang masih pendaftaran saja, fungsi itu belum dibuka. Nanti mungkin setelah Lebaran baru akan bisa dilihat dan bisa upload nih ya berkas-berkas tersebut. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ari, sangat lengkap teman-teman sekalian. Mungkin tadi tidak langsung bisa semuanya hafal, tapi ini semua ada di website kita, jadi tinggal dilihat lagi. Baik, sekarang kita akan ke adik-adik atau teman-teman yang bertanya di chat ya. Saya mau sapa dulu, ada Mas M. Aldiansyah, betul ya? Ini sudah ngetik sebenarnya di sini, tapi kalau berkenan untuk bertanya langsung juga dibolehkan. Aldiansyah? Ya, halo Pak. Ya, mau membacakan? Kalau mau membacakan, mau bertanya langsung dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Made. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengaktifkan video saya. Di sini saya mempunyai pertanyaan Pak mengenai program ini. Kan bentuknya ini tuh adalah program beasiswa dan sedangkan saya atau mungkin rekan-rekan lain juga sudah terikat gitu Pak dengan salah satu beasiswa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh salah satu instansi. Nah, itu bentuknya bagaimana dan kalau kita memang ingin mengikuti program ini itu harus bagaimana, seperti itu Pak. Cukup. Mungkin bahasa sederhananya kalau sudah dapat beasiswa lain, apakah boleh daftar beasiswa ini? Mungkin gitu bahasa sederhananya ya. Ya, betul Pak Made. Ya. Mbak Hilda mau mencoba menjawab dulu? Masih muted Mbak Hilda. Ya udah mendekati buka. Taknya udah ini.
Oke, saya coba jawab ya pertanyaan tadi. Mas siapa tadi? Aldiansyah. Mas Aldiansyah dari Polban ya? Yes, betul. Ya, jadi kalau untuk jadi yang mendapatkan beasiswa itu nanti salah satunya beasiswanya akan di stop dulu apabila lolos ya, apabila lolos untuk sebagai awardee-nya ISMA edisi vokasi, nanti salah satu di stop dulu pada saat keberangkatan atau saat menjalankan program. Nah kalau udah selesai nanti akan diactivate lagi. Jadi nggak boleh dua-duanya, ya nggak boleh dua-duanya dapat gitu. Oke. Tapi mungkin ada yang ini sih, ada yang nambahin mungkin. Iya, izin menambahkan Mbak Hilda. Oke, terkait dengan beasiswa ini kan ada komponen yang memang melekat ke adik-adik ya, seperti hanya uang saku atau mungkin ada uang kos-kosan mungkin atau ada uang yang lain-lain. Nah, untuk yang komponen-komponen itu tentunya tidak bisa diberi yang dimaksud double funding yang itu. Tapi kalau yang masih SPP, karena kan ini mahasiswa aktif. Kalau yang SPP ke mahasiswa, kalau nggak dibayar di semester itu kan berarti nggak jadi mahasiswa lagi kan. Nah jadi dan variabel itu kan tidak diakomodir oleh ISMA Vokasi. Nah untuk yang ini mungkin nanti untuk kebijakannya jelas akan didiskusikan. Tapi untuk yang tidak boleh double funding itu adalah yang melekat seperti uang saku. Jadi karena di ISMA Vokasi kan sudah memberikan uang saku, uang-uang yang lain. Nah, sehingga variabel yang itu tidak diberikan. Begitu. Tapi kalau yang SPP yang memang sudah harus dibayarkan ke pihak kampus, tentunya ini kan melekat ke kampusnya. Mungkin seperti itu tambahannya. Tapi untuk detailnya mungkin nanti kita akan update lagi. Yes, betul. Jadi intinya mungkin secara umum itu kita akan mengusahakan ini kesempatan ini bisa diraih oleh siapa saja, asalkan dia tidak melanggar hukum, kira-kira begitu ya. Jadi mengusahakan untuk tidak membuat program yang menyulitkan atau mendiskriminasi, kira-kira begitulah. Secara umum semangatnya. Terima kasih Mas Aldiansyah, semoga jelas. Sekarang saya langsung ke Mbak Septi Wahyuni. Ini pertanyaannya jelas. Izin bertanya mengenai registrasi kampus ini. Kampus itu dari mana kita ketahui bahwa kampus kita sudah mendaftar? Oke, ini mungkin maksudnya adalah apakah kampusnya di Indonesia itu sudah mendaftar ke ISMA? Itu nomor satu, atau bisa juga kampusnya yang di luar ini maksudnya sudah mendaftar ke kita. Kelihatannya sih yang pertama ya. Monggo, Mas Ari mungkin bisa menyampaikan. Mohon izin nih Mas, mohon izin gimana? Jadi bagaimana misalnya anak-anak vokasi ini pengen daftar nih, tapi dia belum yakin kampusnya sendiri itu sudah mendaftar belum ke ISMA. Gitu. Bagaimana dia bisa tahu? Oke, nah gini adik-adik ya, adik-adik kan kalau di kampus itu pasti ada ya bagian urusan internasionalnya ya. Jadi adik-adik mungkin bertanya ke KUI-nya, atau juga adik-adik mungkin bertanya kepada dosen ya, dosen yang di kampus yang paling dekat sama kita, apakah itu dosen wali atau kaprodi atau juga dosen yang mengajar kita di kampus ya. Itu biasanya mereka dapatkan informasi gitu. Nah, jadi biasanya pihak yang memberitahu tentang kegiatan ISMA edisi vokasi ini adalah di kantor urusan internasional, itu sudah pasti. Atau jika tidak ada kantor urusan internasionalnya, mungkin di bidang kerjasama di kampus, ya. Dan ini sudah sampailah ke dosen-dosen yang ada di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi di KUI, tidak ada di KUI di bidang kerjasama, dan mungkin di bidang kemahasiswaan juga ya. Jadi bidang kemahasiswaan, gitu. Terima kasih. Mungkin ada satu hal yang bisa kita sampaikan, misalnya, ketika kampus-kampus Indonesia sudah mendaftar di website kita, itu nanti daftarnya muncul nggak, Mas? Kelihatannya sih tidak ya, betul nggak? Ya, betul. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Betul. Jadi artinya adik-adik mohon maaf ini belum bisa sekarang ngecek ke website kira-kira gitu. Jadi mau tidak mau harus ngecek ke kampusnya. Itu mungkin ya jawabannya. Ya. Oke, kita sekarang ke Aninda Rizky Rira Hardiani. Oke, dari Universitas Muhammad Yunus Tamrin. Izin bertanya, apakah dokumen-dokumen seperti transkrip, nilai sementara bisa pakai bahasa Indonesia atau harus ditranslate ke bahasa Inggris? Ini bagus ini pertanyaannya nih. Betul. Apakah syaratnya harus ditranslate ke bahasa Inggris? Mungkin Mas Dedi bisa menyampaikan informasi awal? Oh ya, oke. Untuk Adinda Rizky, untuk dokumen transkrip itu harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Right. Nah, jadi metodenya bisa dengan dua cara. Yang pertama, jadi bisa ke penerjemah tersumpah atau ditranslate sendiri oleh kampusnya.
Nah, tentunya nanti harus dilegalisasi oleh pejabat terkait dengan keabsahan transkrip tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Bli. Oke, baik, terima kasih. Kita akan langsung ya ini supaya ini efektif. Jadi ada Angelo David bertanya, jadi kan host university itu kan beda-beda gitu. Ada yang hanya menerima engineering, ada yang menerima banyak jurusan. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah kuota itu dihitung per jurusannya atau per universitasnya? Mungkin yang selama ini kita lakukan siapa? Mungkin Mbak Hilda bisa memberikan jawaban dulu awal. Ya, yang bersangkutan udah raise hand itu, Bu. Oh, sebentar. Oh ya, oke. Apakah Angelo akan bertanya hal yang berbeda atau ini dulu? Mohon maaf, nanti kalau misalnya berbeda saya akan kasih kesempatan. Mohon maaf, tadi saya nggak lihat. I'm sorry. Oke, kayaknya pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ya. Oke, mohon maaf, David. Mbak Hilda, mungkin bisa Jadi kuota itu diberikan kepada PTLN-nya ya, perguruan tinggi luar negerinya ya. Jadi no matter berapa bidang ilmu yang ditawarkan. Yes. Nah, mungkin betul sekali. Terima kasih Mbak Hilda. Jadi kuota diberikan kepada seluruh universitas, bukan per jurusan atau per prodi. Tetapi mungkin adik-adik juga perlu paham, ketika universitas ini mendaftar ke kami, ke kita ya sebagai ISMA, dia sudah menyatakan kok bahwa jurusan apa yang akan atau bidang apa yang akan mereka berikan. Jadi artinya biarpun kita di sana ada katakan 200 jurusan gitu ya, belum tentu kita bisa mendaftar ke 200 itu. Karena mereka ketika mendaftarkan itu sudah memberikan, dan itu akan ada nanti informasinya di website kita. Oke. Angelo, terima kasih. Sekarang karena ada yang udah raise hand, Asri Ria, apakah ready untuk bertanya sekarang? Silakan. Terima kasih Pak Andi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai masker ya karena masih di luar. Sebelumnya saya akan menyapa guru saya dulu, Pak Andi. Saya Afri, Pak. Oh alah. Oh ya, mantan murid Bapak. Ya, yang sekarang di UPI. Oh, Afri. Iya, ini saya, Pak. Geng. Salam. Pak Andi sehat ya, Pak ya? Tali kasih ya, ini tali kasih. Ternyata seorang dosen dipertemukan muridnya di acara. Iya, ini Pak. Nah, gini Pak, ini untuk IIS Malvo ini Pak, untuk masalah kuota yang tadi, ini pertanyaan saya ada beberapa. Yang pertama untuk kuota, apakah nantinya kuota itu misalnya Universitas A itu di prodi ini akan menerima berapa orang gitu, apakah sudah tampil nantinya Pak, atau berdasarkan apa ya, berdasarkan hasil seleksi begitu Pak? Ini bagus ya. Oke, Pak Afri, terima kasih. Beliau ya, ini itu yang pertama ya Pak ya. Masih boleh, ada lanjutannya. Langsung boleh. Ya. Biar sekalian. Ya, untuk yang kedua ini kemarin saya sempat ini Pak menyimak yang IISMA ya Pak Andi ya. Itu tuh kemarin ada tes kebangsaan. Apakah di IISMAVO ini akan ada tes kebangsaan Pak Andi? Oke. Nah, ini karena ini harus dipersiapkan juga oleh kami, Pak. Oke, siap. Ya. Mbak Afri, matur nuwun. Mbak Afri ini dosen yang rajin ini bertanya untuk mahasiswanya. Beliau ini seorang dosen muda. Amin. Ya, ini sama yang terakhir, Pak. Oh gitu. Borong ini ceritanya. Ya, saya borong. Mohon maaf. Ya, untuk yang terakhir, ya. Untuk yang terakhir ini Pak, karena prodi kami itu sebelumnya adalah D3 SPIG, dan di akhir tahun kemarin itu menjadi D4. Nah, kemarin di IISMAVO ini kan boleh semester 6 mendaftar ya Pak ya. Tapi semester 6-nya itu sekarang posisi sedang mengambil TA. Apakah boleh mendaftar Pak? Oke, menarik. Oke, kalau gitu saya kira udah tiga ya. Ya, siap. 3 saja Pak. Terima kasih Pak. Nanti kalau lebih dari 3 nanti dikira saya KKN lagi kan. Oh iya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sekarang saya mau distribusi dulu ini pertanyaan ini kepada Mbak Hilda. Mau komentar dulu Mbak Hilda? Iya, pertanyaan 3 tadi itu saya lupa semua. Mbak Hilda ini udah mau buka puasa memang gitu. Iya. Kalau ke Mas Dedi aja, Mas Dedi kalau gitu. Aku tadi langsung bisa jawab, tapi lupa pertanyaannya. Kurang kopi, udah kurang banget kopinya. Iya. Nah, kayaknya saya jawab dari yang paling belakang deh. Iya, boleh. Ya,
Pertanyaannya apa tadi? D3 jadi D4. Ya, jadi gini, untuk yang D3 sebetulnya kan kembali ke PIC masing-masing. ISMA Inklusi Vokasi itu tidak membatasi mahasiswa apakah dia TA atau mungkin dia kuliah di semester itu untuk mendaftar ke ISMA Inklusi Vokasi. Jadi kasus ini sebenarnya sama dengan di Formal Double. Jadi di Formal Double. D4 kok udah TA ya? Sorry. Itu Iya, D4 apa D3? D4. Oh, D4 udah TA ya? Semester 6 itu mereka udah mulai nyicil TA. Siap. Jadi di semester 7 itu setengahnya lagi jalan. Artinya saat ini pada saat mereka mendaftar kan kalau di kami ini nggak jadi masalah karena pelaksanaannya kan di semester 7 ya. Jadi kami kembalikan lagi ke Kaprodi. Kaprodi bagaimana melihat kacamata ini karena kan nanti jangan sampai si mahasiswa itu terbebani. Tapi kami memberikan solusi, Bi. Siap. Bahwa TA ini kan tidak ada ikatan waktu kan harus datang. Artinya sangat fleksibel. Sehingga kalaupun nanti mampu, si mahasiswanya mampu untuk melanjutkan TA itu di luar negeri dengan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya di sini dan itu ya, saya rasa itu nggak jadi masalah. Tapi sekali lagi semua bergantung pada PIC melihat kondisi mahasiswanya seperti apa karena kita nggak pernah tahu nih stres apa mereka di luar negeri karena masih ada culture segala macam, belum lagi nanti tugas karena kan mereka di sana kuliah. Belajar. Jadi seperti itu. Dikembalikan lagi ke PIC dan prodinya. Kalau dibolehkan tentu dibolehkan karena kita tidak membatasi. Nah, itu pertanyaan ketiga. Yang tadi terkait dengan ini, terkait dengan kuota tadi. Mungkin kalau sudah dijawab sekilas oleh Mbak Hilda sebenarnya kuotanya pada universitas. Tapi apakah nanti kita akan umumkan misalnya begitu bahwa Universitas X itu kuotanya sekian, akan begitu atau kita akan kita akan informasikan itu setelah proses seleksi? Yang paling pas menjawab ini sepertinya Mbak Ketua. Saya kembalikan ke Mbak Ketua ya, untuk mengumumkan kuota. Sebetulnya target kita kan semua PTLN kan bakal terdistribusi dengan baik ya. Jadi semuanya ada 46 kalau nggak salah ya, 46 itu kita pengennya itu semua penuh, dipenuhi mahasiswa semua. Nah ini takutnya kita juga nanti akan ada tumpukan di satu tujuan aja gitu ya. Jadi nanti apabila kita nanti mengumumkan atau tidak itu kayaknya kita harus diskusikan lebih lanjut dengan tim kita. Nantinya kita pasti akan update untuk adik-adik. Baik. Untuk itu. Matur nuwun. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mas Ari? Mas, kayaknya Mas. Ada pertanyaan yang belum jawab? Ada lagi tadi kayaknya Mbak Asri, coba pertanyaannya apa tadi Mbak Asri? Oh ya, masih ada yang kurang tadi yang pertama yaitu yang tes kebangsaan. Oh iya. Apakah ada atau tidak ya? Iya. Jadi model tes kita sih hampir mirip-mirip ISMA jalur sarjana memang ya. Cuman ada sedikit vokasinya sih kita coba sesuaikan dengan kemampuan, kemudian dengan tujuan vokasi tersebut. Tapi intinya kalau untuk tes kebangsaan ini adalah prasyarat ya, yang nantinya kita juga, insya Allah juga siapkan sih. Iya. Yes, jadi jawabannya ada, Mbak Apri, dikursuskan dulu Pancasila adik-adiknya. Siap, terima kasih Pak Andi dan Mbak dan Mas semuanya. PKN ya, atau PMP. Iya. Oke, sekarang kita ada sahabat kita nih, ada Kang Sani. Oh ya, ada Mas Sani dari Jerman nih. Ada A. Sani nih di Jerman. Monggo, A. Sani. Bukan di Bandung ya, tapi di Jerman. Orang Bandung yang lagi di Jerman ini. Ya, hatur nuhun. Halo Mas Sani. Hatur nuhun. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bli. Siap. Ini mohon maaf nih saya di kamar. Jadi begini teman-teman, untuk yang tadi terutama pertanyaan dari Mbak Ari ya. Tentang semester, posisi semester mahasiswa. Jadi memang kami sementara ini kalau misalnya mohon maaf ya kalau keliru mohon diperbaiki. Jadi kami memang menginginkan mahasiswa itu belum TA gitu. Kenapa? Karena kami tidak ingin menghambat kelulusan mereka gitu. Itu sih. Dan tadi Mas Dedi udah betul bahwa kalau misalnya dimungkinkan ada way out untuk itu silahkan, gitu ya. Tetapi
dari sisi program, kami berharap yang tidak TA, gitu kira-kira, agar program ini smooth gitu ya, mempersiapkan mereka dari sisi akademik dan enrichment kebidangannya. Jadi kalau TA, saya sendiri dulu TA itu selesai karena ditarik teman. Ini kalau misalnya TA sambil beasiswa di luar negeri, ke Mesir, lalu misalnya berangkatnya ke native kayak Australia, UK, yang tuntutan examnya juga berat, saya khawatir nanti di sana akan bebannya berat dan tingkat stresnya tinggi. Nah, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, hanya bisa berdoa kalau udah begitu. Jadi saran saya mahasiswa yang belum TA, gitu ya. Tetapi kita cari way out. Kalau memang ada anak-anak yang TA, ya pasti pada mau berangkat ya. Pertanyaannya itu tapi memang ya kita cari way out-nya ya. Tapi memang saya berharap teman-teman PIC atau KUI mengkalkulasikan yang terbaik gitu untuk mahasiswa. Itu kira-kira tambahannya. Dapat saat biasa Sani. Intinya memang kita punya concern gitu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sani. Tapi di sisi yang lain kita juga mendorong, sebenarnya kita menghormati sekali PIC atau perguruan tinggi yang pengirim. Jika nanti dipastikan ada jalan keluar yang baik dan disetujui, itu tentu kita akan menerima dengan baik. Tentu saja poin terakhir dari Mas Sani itu bagus. Kalau itu membuat nanti ternyata masa studinya lebih panjang dan akreditasinya jadi turun, nah biasanya PIC juga nggak mau tuh. Kan gitu kan. Jadi monggo nanti dilihat. Mbak Afsri ya. Oke, kita masih punya waktu nih, kalau dari segi waktunya oleh Kang Roni saya diminta dibolehin sampai 7.30 ya. Kalau tidak 30 lewat semua nih, Glim. Lewat nanti. 17.30 maksud saya. Tapi anyway, kita lihat ya, memang harus begitu atau kita bisa nanti di tengah jalan untuk ini. Karena ini pertanyaannya banyak nih, saya lihat nih. Iya, Pak. Excited ini. Betul, dan ini sih sangat menyenangkan. Jadi kita sama-sama tidak mengeluh dengan banyak pertanyaan. Saya boleh jamin satu pertanyaan nih sebelum silakan Kang Roni. Kontak nih teman-teman dari Ismafo, dari satu universitas, Husni Tamrin kalau nggak salah, saya ajak untuk gabung ke sini karena dia bingung hotline-nya itu apakah boleh diinformasiin jika ada sesuatu dari universitas yang ngejam, karena dia tadi salah masukin email kalau nggak salah, verifikasinya nggak keluar gitu teman-teman. Nah, dia bingung nih harus kontak siapa. Jika ada email atau hotline number bisa diinfoin di chat, itu sih Beli. Thank you. Ya, terima kasih. Nanti kita akan respon itu. Saya kira itu hal yang bagus ya, Mbak Hilda. Mungkin kita perlu menyiapkan yang seperti yang sudah kita pernah bicarakan juga di tim komunikasi. Nanti kita akan ada jalur yang istilahnya ya jalur emergency kalau boleh kita bilang ya. Semua orang bisa kontak. Nanti kita akan. Terima kasih Kang. Thank you Mas Dr. Roni, tadi sudah saya tackle tadi Mbak Rosa Susanti ya dari Universitas Muhammad Husni Tamrin ya. Betul. Sudah saya bantu tadi, sudah saya arahkan. Jadi sementara kita memang hotline-nya ada di saya atau Mas Dedi atau di tim komunikasi dulu. Iya. Siap. Karena jujur Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini, bukan saya nggak mau ngasih kontaknya teman-teman, takutnya semua ngejam WA Mbak Hilda gitu, nggak tidur teman saya berdosa kan. Aduh. Kalau ada hotline-nya saya lebih enak ngobrolnya begini. Thank you. Tapi kalau untuk PIC KUI boleh lah. Oke, siap. Takut salah saya, makanya saya nggak bilang apa-apa. Saya bilang datang aja ke meeting ini, ketemu langsung sama Mas Ari yang keren. Budina tuh cukup akrab tuh sama saya tuh sebelum di WA. Ari saya gangguin terus. Jangankan Pak Ari, saya juga digangguin loh Pak, beneran. Baik. Beli boleh tambah satu hal, Beli? Iya, Mas Ani nih. Boleh. Ini orang Cimahi nih. Excitednya gini, ayo teman-teman masuk vokasi, buktikan kalian bisa gitu ya. Ini Germany dengan Bosch Rexroth ya, ada mekatronika, ada hidrolik, ada Bosch ya. Lalu ya. Dan ada satu lagi yang belum kesebut, welding. Untuk yang welding nih di Amerika, kalian pulang itu nanti dapat sertifikat
American Welding Society. Yang saya aja sampai sekarang belum dapat. Saya tuh welding inspektor nasional, tapi nggak pernah dapat AWS itu karena mahal. Iya. Harus ayo. Ini kalian gratis. Ayo. Yang dapat sertifikat wedding ya. Wah, itu kalau udah dapat sertifikat welding itu udah ganteng di Indonesia itu Mas Hani ya. Mas Hani, itu kalau udah dapat sertifikat welding dari Amerika itu ganteng di Indonesia ya? Iya, pokoknya itu Dubai atau Oman, itu kasih karpet merah ke kalian. Wah, ayo keren. Daftar. Ayo semua. Ya, ini tentu ya kayak misalnya yang di Prancis itu ada lagi yang di UK yang bagus beli art, education, ada pokoknya keren lah. Kita salah. Oke, terima kasih Mas Hani. Ini udah dibocorin sama beli SLM sama Mas Hani nih. Ya biar semangat. Kalau kita makin lama makin bocor semuanya ya. Iya, makin lama makin bocor ini. Baik, ini banyak yang tunjuk tangan lagi nih, ada Ruth, ada Anissa, ada Oke, ini kita nih ya, kita boleh dulu ke teman-teman yang sudah angkat tangan. Terima kasih Kang Sani. Mohon maaf ini dari Poltekkes Kemenkes siapa nih? Saya nggak kelihatan namanya, mohon maaf sekali. Terima kasih Pak Andi. Perkenalkan, nama saya Farisa Syadina Gami dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Pertanyaannya adalah misalnya kalau sudah keterima dan kan 4-6 bulan di luar negeri ya belajar atau magang, itu apakah saat kita meninggalkan pembelajaran di Indonesia, saat kembali kita harus mengulang atau program ini tuh bisa mendelay waktu kelulusan gitu Pak? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang sangat penting dan saya kira banyak orang punya pertanyaan ini. Pak Hilda boleh merespon dulu? Ya, jadi kita sebisa mungkin memang program ini pastinya bisa diakui di kampus asal ya untuk konversi SKS. Kita sih berharapnya bisa sampai 20 ya, tapi memang itu akan tergantung kebijakan dari prodi masing-masing. Nah, pertanyaan dari prodi-prodi ini memang cukup banyak dan cukup bervariasi pula, tapi intinya bahwa kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk memang mencari program atau desain di mana nanti konversi mata kuliah ini bisa jelas ya untuk kampus yang menerapkan MBKM, karena bisa kita lihat durasinya pastinya harus equal kan ya, durasi, bobot, SKS-nya itu, dan juga kita menyediakan sertifikat yang nantinya bisa dilihat nanti di sertifikat itu kegiatan-kegiatan apa saja, kemudian juga modul ya, modul itu kan bisa dilihat apa saja aktivitinya sebagai bukti pelaksanaan, dan berharap itu akan dari letter of acceptance nanti juga bisa kelihatan nanti akan apa saja sih yang akan dilaksanakan dalam program tersebut. Saya pikir itu sih kita semangat saja ya, jadi ketakutan-ketakutan itu pasti akan ada, tapi mari kita positive thinking dulu lah, dan kita juga pastinya akan percaya dengan Bapak Ibu Kaprodi dan dengan Prodi untuk bisa mensupport mahasiswanya untuk berkegiatan di luar kampus ya. Amin. Ya Mbak Dian ya. Baik, terima kasih. Ini kalau saya sarikan sedikit tadi, intinya program ini memang disiapkan untuk bisa diakui. Kita setelah berusaha dengan sangat baik untuk memastikan itu diakui. Ya. Nah, ada satu tips lagi nanti buat adik-adik yang akan berangkat. Pastikan sebelum berangkat itu konsultasi dengan sangat baik dengan Kaprodi dan sekarang DPA mungkin, dosen wali DPA, atau apa ya? Dosen pembina akademik. Betul. Artinya sebelum berangkat itu pastikan konsultasi dengan baik dengan beliau-beliau itu, karena kan untuk banyak tujuan nih. Satu, untuk tujuan benar-benar minta pertimbangan. Kedua, agar apa yang adik-adik ambil di luar itu betul-betul nanti sudah diakui di sana. Karena kalau tidak diakui berarti di awal adik-adik akan dilarang kan, gitu kan kira-kira ya. Oh, jangan ambil yang itu tidak bisa kita akui misalnya begitu. Begitu di awal sudah dikonsultasikan, makanya nanti akan ada learning agreement misalnya. Terus persetujuan itu begitu nanti disetujui, pulangnya udah gampang beres. Sehingga kalau nanti pergi dengan 1 semester, pulangnya itu diakui juga 20 SKS, berarti tidak akan ada delay.
Itu yang kita harapkan ya Mbak Hilda ya. Semoga nanti teman-teman, mungkin ini Bu Dina salah satu contoh yang sangat baik memberikan dukungan, teman-teman yang lain juga semoga seperti itu. Oke, terima kasih. Kita boleh ke Anissa Unpad. Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa dari Unpad. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera Pak. Izin bertanya nih. Untuk pilihan universitas, mahasiswa kan bisa memilih 2 universitas. Jika tidak diterima di dua-dua universitas, apakah benar-benar tidak lolos atau akan dipindahkan ke universitas lainnya seperti ISMA undergraduate yang tahun lalu? Sebagaimana yang tadi Ibu Hilda bilang bahwa semuanya harus terdistribusi dengan rata. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Monggo Mbak Hilda. Bagus ini. Nah, ini malah berikan kita informasi yang bagus ya. Iya. Bisa we think about that. Ya. Makasih masukannya. Ini kita anggap sebagai masukan dulu, Iya. Mbak Anissa, karena memang Anissa. sampai hari ini kita belum pastikan ya Mbak Hilda ya. Tapi secara umum kita akan mengikuti pola-pola yang sudah ada di ISMA. Di ISMA. Mungkin secara umum bisa kita bilang begini misalnya. Kalau memang nanti katakan memilih 1-2 diterima, tapi universitasnya masih ada slot yang memang masih bisa diisi, kita akan pertimbangkan itu, karena kan tidak ada yang rugi sebenarnya kan. Nah, tentu saja kalau mahasiswanya tidak keberatan, tentu saja kalau universitasnya tidak keberatan. Yang salah adalah kalau tiba-tiba dipindah, mahasiswanya nggak tahu, itu kadang-kadang jadi masalah. Tapi kalau memang nanti itu terjadi, kita akan sampaikan ke mahasiswa dengan baik. Kalau memang universitas yang X itu bisa menerima, tentu saya kira tidak akan terjadi kendala gitu. Dan itu malah semuanya akan jadi bagus jika memang disetujui ya. Baik, terima kasih Pak, Bu jawabannya. Sama-sama. Boleh nggak kita akan quick question saja gitu ya, tapi karena ini ada yang angkat tangan, saya harapkan teman-teman yang saya panggil, tolong cepat ya, dan kita jawab cepat juga. Ada Ruth Kartika, monggo, quick question. Pak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ruth dari Unpad. Izin, mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Pertanyaan saya mungkin lanjutan dari pertanyaan Kak Anissa tadi ya. Sebenarnya sama, cuman mau mendetailkan lagi. Kira-kira nanti pas kita mendaftar, mahasiswa bisa memilih berapa pilihan univ ya, atau pilihan skemanya berapa begitu mungkin. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Bu Dina sebagai PIC kampus saya juga, nanti untuk semester depan kan semester 7 saya ada magang wajib, apakah itu bisa dikonversi jadi tidak perlu melakukan magang wajib lagi atau diserahkan kepada prodi masing-masing ya Bu? Terima kasih. Siap. Mungkin kita ke ini dulu, tentang pilihan dulu. Mas Dedi mungkin bisa menyampaikan, ketika memilih itu kan mereka bisa memilih lebih dari 1, 2, terus kemudian skema ini bisa dipilih. Baik, makasih Bli. Oke, terkait pilihan, setiap mahasiswa dibolehkan memilih 2 pilihan perguruan tinggi yang ada yang ditawarkan perguruan itu. Jadi kalau misalnya saya bercontoh, Ruth mau ke Inggris ya, pilih salah satu kampus, maka 1 skema, kemudian 1 prodi. Itu 1 pilihan. Pilihan kedua, boleh milih negara yang sama, dengan kampus yang berbeda, dengan skema yang berbeda, dengan prodi yang berbeda. Nah, itu dianggap jadi 1 pilihan. Sehingga setiap mahasiswa yang mendaftar memiliki 2 pilihan. Ya, itu Bli. Oke, siap. Saya kira clear ya. Mungkin yang kedua tentang, mungkin Bu Dina boleh menjawab tentang internal ini sifatnya. Ya, baik. Terkait dengan konversi ke magang ya. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Hilda bahwa memang program ini bisa dikonversi sampai dengan 20 SKS termasuk magang. Jadi nanti kalau Ruth ingin mengkonversi magang, silakan dipilih skemanya ya, skema programnya. Jadi jangan ngambil yang full class, tapi bisa yang ngambil skema yang industri tadi ya, magang industri atau blend gitu ya, dengan yang iya gitu. Jadi begitu ya Ruth. Ya, baik Pak Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Singkat lagi nih, boleh Diana Habitat ya, betul nggak? Habibati. Bukan Habitat, Mohon maaf. Bukan Habitat, Habibati. Mohon maaf.
Ya, mohon maaf sekali. Baik Pak. Diana. Baik Pak, saya Dina Habibatina dari Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Bandung. Pertanyaannya begini Pak, jadi pas di portal pendaftaran itu Akademi Meteorologi dan Instrumentasi itu sudah ada, tetapi untuk di prodinya itu masih kosong Pak. Jadi untuk pengisian prodinya itu bagaimana ya Pak prosedurnya? Apakah pihak institusi harus mengirimkan seperti surat dan lain-lain atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera. Terima kasih Diana. Kang Deddy ini kelihatannya. Oke. Nah, monggo. Oke, Mbak Diana, untuk pertanyaannya tadi ya, maaf. Jadi, sorry, saya agak ngeblank. Jadi gini, institusinya sudah ada. Oke. Tapi prodinya nggak masuk gitu ya, betul ya Diana? Iya, oke, nangkep. Oksigennya belum naik nih. Asupan kopi. Iya, ini bedanya karena saya nggak puasa, jadi mungkin bisa. Ya, jadi untuk prodi sebetulnya kan kita tarik dari PDDikti ya, Mbak Diana ya. Nah, jadi untuk pilihan prodi nanti harus diingatkan lagi ke PIC-nya, ke PIC yang ada di kampusnya. Jadi minta mereka untuk ngecek apakah data di PDDikti itu sudah sinkron. Kami akan selalu mengupdate sinkronisasi data-data tersebut karena masalah ini sangat umum dan setiap hari kita selalu mensinkronkan apabila ada perubahan-perubahan. Jadi untuk solusinya, apabila program studi adik-adik semua, jadi ini untuk semua ya. Jadi pada saat mendaftar, jika prodi adik-adik belum masuk di platform, mohon hubungi PIC dari masing-masing kampus, minta mereka untuk ngecek ke PDDikti, kemudian sampaikan ke kami bahwa data itu sudah sinkron. Nanti kami akan update, akan sinkronkan dari sistem. Seperti itu, Bu. Mantap. Jadi kontak PIC, kontak kampus masing-masing berarti ya. Yang terakhir semoga sekarang Medi Rante, silakan. PPN. Halo Pak, terima kasih. Aku mau bertanya follow up question dari kemarin, soalnya Mbak Hilda belum menjawab saya yes or no kemarin masalah MSIB. Saya ikut program MSIB tahun ini yaitu studi independen. Untuk masalah overlayer, saya kira nggak ada overlayer dikarenakan studi independen yang saya ambil itu nggak ada pembiayaan sama sekali dari pemerintah. Jadi apakah masih tetap bisa ikut atau seperti apa? Terima kasih. Selain dari luar term yang mewajibkan untuk menyelesaikan sebuah kewajibannya. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi Mbak Hilda ini jangan digantung orangnya, harus dijawab dong. Maaf ya. Maaf Mas Medi. Mas Medi kemarin kayaknya udah saya jawab deh. Artinya kan gini, kalau Mas Medi udah selesai programnya, ya, sudah selesai programnya, kewajibannya udah selesai, ya udah, you eligible untuk ini gitu loh. Kan kita menyelesaikan program itu kan nggak cuma selesai gitu, tapi laporannya harus selesai, tanggung jawab itu diselesaikan semua gitu. Nah kalau misalnya belum ya artinya kita juga khawatir gitu. Khawatir kenapa? Pada saat nanti pergi ikut ini itu masih nanti kita yang kena juga gitu. Jadi itu yang kenapa sih kok nggak boleh gitu kan ya. Artinya kita nggak memperbolehkan gitu, mainly karena tanggung jawab untuk awardee itu pada saat misalnya menerima beasiswa MSIB itu lumayan berat juga sih ya sebagai awardee kan. Itu harus dipenuhi dulu kewajibannya. Coba nanti dihitung timeline-nya kira-kira bisa nggak gitu. Kalau memang bisa dan nggak ada masalah, bisalah ikut pastinya ya. Iya. Baik. Jadi izin Bri, kalau boleh menambahkan, untuk pertanyaan ini sekali lagi kan yang menentukan itu adalah PIC. Jadi PIC nanti kami akan sampaikan bahwa pastikan mahasiswa yang akan mendaftar, yang akan direkomendasikan itu sudah bebas tugas. Artinya kalau dia ikut program-program lain, misalnya masih ada laporan yang menggantung atau apapun, maka kami akan sampaikan ke PIC, mohon jangan rekomendasikan mahasiswa ini, karena nanti kalau direkomendasikan akan bermasalah ke depan. Begitu. Jadi semua nanti akan bergantung pada PIC pada saat merekomendasikan. Tapi apabila kami menemukan hal-hal yang tadi disampaikan Mbak Hilda, tentu akan memberikan efek yang kurang bagus bagi si pelamar dan juga si PIC-nya. Begitu. Dan kalau saya ini beliau kayaknya Mas Medi ini pengen ketemu Mbak Hilda aja kayaknya. Oke. Tadi saya mau bilang gitu, tapi syukurlah Kang Deddy yang bilang. Jadi yang jahat Kang Deddy sekarang, bukan saya.
Beli boleh masuk sedikit, Beli? Silakan, Kang Sani, silakan. Teman-teman, ini mumpung ingat ya, terkait dengan yang beasiswa itu, juga ada pertanyaan tentang beasiswa lain ya. Kayak misalnya barangkali beasiswa lain dari institusi lain gitu ya. Nah, tadi kan udah dijawab sama Mbak Hilda, bisa dengan catatan diberhentikan. Nah, tapi saya ada info juga dari pengelola beasiswa di sebelah gitu ya. Mereka tuh tidak memperbolehkan di stop. Itu jadi silahkan dibaca kontraknya. Gitu ya. Kalau misalnya kontrak itu memungkinkan tuh di stop lalu untuk mengambil beasiswa yang lain, kita welcome. Tapi ternyata ada informasi dari sebelah itu ya, ke saya, Pak, di kita nggak boleh katanya. Jadi mereka harus benar-benar stay fokus di beasiswa itu sampai lulus. Jadi nggak boleh diselang oleh beasiswa lain. Itu update yang baru masuk ke saya ya. Jadi silakan masing-masing kalau ada yang punya beasiswa dicek kontraknya. Itu Beli. Terima kasih Beli. Mantap. Mencerahkan sekali. Ya, jadi artinya kan kalau kita bicara ini, kita bicara kedua-duanya berarti kan. Mungkin misalnya katakanlah Ismafo ini mengizinkan, tentu biasanya itu harus kita cek dulu apakah mengizinkan, di stop dulu apa tidak. Jadi lihat kontraknya dulu, baru nanti kita sinkronkan. Oke, ini kita masih punya waktu, mungkin barangkali katakanlah 5 menit begitu. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, masih dipersilahkan lagi. Saya juga akan bacakan mungkin ya, yang ada di... Oh Beli, satu lagi Beli, sorry Beli. Ya. Itu yang yang kejawab. Ada di grup kita, terima Sani ya. Ya, itu ada pertanyaan masalah rekomendasi. Teman-teman, rekomendasi itu bukan di awal ya. Jadi teman-teman bisa daftar langsung nanti PIC yang akan menseleksi teman-teman di sistem. Jadi rekomendasinya itu adalah by PIC di sistem. Jadi kalau daftar sih bebas gitu ya, selama masuk persyaratan. Gitu Beli. Thank you. Yes, terima kasih. Saya kira clear ya, Mbak Septu. Dari Bengkulu tadi ya, Mas Ani ya. Jadi dijawab jauh-jauh tuh dari Bengkulu bertanya ke Bandung. Mantap. Ya, gitu. Oke, ada satu lagi yang raise hand, Natasha Dali. Benar nggak? Siap, terima kasih Bapak. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa on kamera karena posisi lagi di luar. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2, tapi satu sudah dijawab tadi. Tapi saya mau ganti pertanyaannya yang kedua. Nah, pertanyaan pertama, apakah negara tujuan exchange ini akan bertambah atau ini sudah fix? Karena di initial information tertera bahwa ada Kanada dan Singapura, tapi di list negara dan universitas yang tadi malam disebar itu tidak ada Kanada dan Singapura. Lalu pertanyaan kedua, untuk Ismafo ini secara keseluruhan kuotanya ada berapa nanti yang akan diberangkatkan? Seperti itu, Pak. Siap. Monggo dijawab oleh Pak Hilda dulu atau Mas Ari? Mas Ari, yuk. Mas Ari, yuk. Saya menjawab yang pertanyaan kedua ya Mbak Hilda ya. Untuk kuota di Natasha itu ada 400 ya seluruh Indonesia. Jadi untuk tahun pertama ini kita ISMA edisi vokasi diberikan oleh pemerintah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikasih kuota untuk adik-adik vokasi itu 400 ya. Mohon untuk kerjasamanya supaya kegiatan kita sukses. Tahun depan mungkin bisa berlipat-lipat ganda, bisa menjadi 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat ya. Mungkin itu pertanyaan berikutnya mungkin Ibu Ketua kita Mbak Hilda. Ya, coba jawab ya. Jadi informasi yang kemarin kita umumkan itu adalah final. Kemungkinan yang mungkin dilihat itu adalah informasi yang sebelumnya kan kita kan melakukan sesi itu kan lumayan intens ya. Jadi ada yang sebelum grand launching itu ada soft launching. Ada juga information session. Nah, itu kan kita masih belum ada list yang fix itu. Jadi informasi itu kita cuma bisa ngumumkan negara. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Jadi mungkin kepada Natasha, mungkin memang pernah menyebut misalnya Kanada atau Singapura. Tapi ternyata begitu kita proses pendaftarannya, itu ada beberapa hal yang membuat tidak semuanya qualified untuk diterima. Betul, betul. Oke, baik, terima kasih. Ini ada beberapa soal rekomendasi tadi sudah, kemudian oke, dari Elfrida, ini menarik ini pertanyaan soal Duolingo. Jadi host University Coventry ini khususnya ya, apakah bisa menggunakan Duolingo? Bisa atau tidak?
Karena saat sosialisasi sebelumnya dikatakan bahwa list tersebut belum diedit karena Coventry sebenarnya masih semakin Duolingo. Apakah betul seperti itu atau sudah ada perubahan belum ini? Mungkin Mas siapa yang tahu? Mas Dedi, Mas Ari? Oke, izin jawab dulu. Jadi untuk Coventry sampai saat ini di sistem mereka tuh masih pakai IELTS. Oke. Masih pakai IELTS. Nah, terkait dengan Duolingo tentunya kami harus mengkonfirmasi kembali karena saya pernah berkomunikasi dengan Prof. Beni terkait dengan hal ini, tapi ini juga informasi informal. Yes. Bahwa di Inggris itu kan mereka nggak akan kesulitan ketika mencantumkan persyaratan bahasa Inggris selain IELTS. Gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Natasha mengikuti sesi dengan PENS kemarin, kalau nggak salah kan menyebutkan tentang beberapa model tes seperti TOEIC ya, kalau nggak salah. Nah, untuk itu sekali lagi itu kan informasi yang disampaikan langsung oleh Prof. Beni. Namun sekali lagi untuk Duolingo kami akan mengkomunikasikan kembali ke Coventry apakah ini dibolehkan atau tidak. Mungkin seperti itu bijaknya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Kang Dedi. Satu boleh nih saya kira, Mbak Putri. Mbak Putri. Rizky. Baik Pak, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Utami dari jurusan Bisnis Internasional Universitas Pajajaran. Nah, sebelumnya maaf saya tidak bisa on cam karena sedang di luar. Nah, untuk pertanyaan saya itu, apakah nanti akan diinfokan tentang breakdown dari masing-masing field of studies yang diambil, seperti courses seperti mata kuliah yang ditawarkan? Terima kasih, Pak, Bu. Oke. Mas Ari atau Kang Dedi? Ya, mungkin saya bisa jawab. Ada Putri ya, dari bisnis internasional ya, dari Unpad ya. Jadi nanti kita pada saat pitching ya, jadi adik-adik nanti akan kita pertemukan dengan perguruan tinggi luar negeri. Nanti perguruan tinggi luar negerinya akan menyampaikan kepada adik-adik ya mungkin mata kuliah atau course yang akan adik ambil di sana. Misalnya adik di Unpad itu ambil bisnis internasional ya. Nah, sekarang di semester berapa? Apakah sekarang posisi di semester 4 dan akan menuju semester 5 di bulan Agustus nanti, atau misalnya sekarang di semester 6 dan akan menuju di semester 7. Nah, itu nanti akan bisa ditanyakan langsung nanti pada kegiatan kita pitching atau mempertemukan adik-adik dengan perguruan tinggi luar negeri itu tanggal 12 Mei ya. Mas Dedi ya. Halo Mas Dedi. Ya. Tapi itu masih kita keep dulu untuk tanggalnya. Ya, sekitar habis lebaran lah intinya ya. Jadi pantengin aja website kita atau IG kita pastinya, Instagram kita, dan nanti coba bertanya ke KUI dengan Bu Dina ya. Mungkin bisa menjawab dari Rizky ya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, saya kira ini sudah semuanya terjawab dengan baik. Ada 1-2 pertanyaan tadi tapi mirip dengan yang lain sehingga saya tidak cover. Mungkin ini sekali terakhir nih, lebih kepada motivasi nih. Mungkin Mbak Hilda deh yang di chat. Bagaimana tips agar bisa optimis dengan nilai bahasa Inggris yang akan dicapai? Karena sangat penting di program ini. Gimana Mbak? Jadi kayak saya ingat dulu waktu pengen kuliah itu nilai enggak langsung tinggi ya. Tapi ya I didn't stop until I got it. Jadi gitu mungkin pesannya don't stop until you are proud. Wow. Jadi ya udah just do it. Quote of the day, Bli. Ngeri. Quote of the day. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Saya sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Dr. Roni. Terima kasih Kang Roni. Terima kasih Mbak Dina Sartika juga terima kasih. Mbak Dina. Luar biasa semangatnya. Thank you. Hilda dengan poninya yang keren, terima kasih. Kang Dedi, matur nuhun. Ya, Mas Ari, terima kasih sekali. Saya tidak akan simpulkan karena ini semuanya sudah sangat keren. Dan ini kalau saya tambahin, tapi saya